Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 991, Pelanggar Tanah Terlarang Sekte Tak Terkalahkan, Mati. Sekte Tak Terkalahkan. Sekte tertinggi nomor satu di domain kekacauan. Dan sekte pertama di antara 4 domain. 3 kata, Sekte Tak Terkalahkan, dipenuhi dengan kekuatan yang tak terkalahkan, yang saat mereka membayangi seluruh surga, mengaduk gelombang demi gelombang arus udara. Di haluan kapal terbang itu berdiri sekelompok pembangkit tenaga listrik Sekte Tak Terkalahkan, yang dipimpin oleh pendiri Sekte Tak Terkalahkan, Zantian Tak Terkalahkan. Zantian yang tak terkalahkan, sebuah eksistensi yang bergema di seluruh 4 domain dan tak terkalahkan di dalamnya. Zantian yang tak terkalahkan sangat tinggi, hampir 3 meter. Ketinggian seperti itu jarang dimiliki oleh ras manusia yang kuat. Di belakang Invincible Zantian berdiri Xiao Haifeng, yang sebelumnya menjadi yang pertama di 4 domain. Xiao Haifeng berdiri di belakang Invincible Zantian, mengenakan jubah perang hitam, memancarkan aura kekacauan dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan ekspresinya sangat arogan. Setelah kapal terbang Sekte Tak Terkalahkan tiba, mereka melihat dari jauh kapal terbang Istana Surgawi Langit dan Bumi tengah menuju ke tengah Gunung Dao Surgawi. Xiao Haifeng, melihat bahwa itu adalah kapal terbang milik Istana Dewa Langit dan Bumi, melirik orang-orang di kapal, termasuk Yang Xiao Tian. Meskipun itu hanya pandangan biasa, matanya dipenuhi dengan ketidakpedulian, penghinaan, dan kekejaman. Xiao Haifeng bagaikan naga surgawi yang terbang tinggi dan menatap segerombolan semut yang merangkak di tanah. Yang Xiao Tian juga melihat kapal terbang Sekte Tak Terkalahkan yang telah menerobos lapisan arus udara dari kejauhan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening karena tatapan menghina yang diberikan Xiao Haifeng padanya. Itu adalah Xiao Haifeng, kata penguasa langit dan bumi kepada Yang Xiao Tian. Melihat tatapan mata Xiao Haifeng yang menghina dan kejam, bahkan sang penguasa langit dan bumi pun merasa tidak nyaman. Pada setiap perlombaan, para pengikut Sekte Tak Terkalahkan menatap para pengikut Istana Surgawi Langit dan Bumi dengan tatapan menghina dan kejam. Pandangan seperti itu tidak diragukan lagi merupakan penghinaan terhadap petinggi Istana Surgawi Langit dan Bumi, dan juga terhadap dirinya. Kapal terbang milik Heaven and Earth Divine Mansion tidak berhenti dan terus terbang menuju ke tengah gunung. Apakah itu anak berjubah biru Yang Xiao Tian? Tanya Xiao Haifeng. Ya, dia adalah Yang Xiao Tian, orang pertama dalam pertempuran domain surgawi ini, kata Zhang Yichao, leluhur kuno dari Sekte Tak Terkalahkan. Seseorang dari alam master surgawi yang menempati posisi pertama dalam pertempuran domain surgawi benar-benar menggelikan, leluhur kuno lain dari Sekte Tak Terkalahkan, Li Hui, mengejek, menggelengkan kepalanya sambil menyeringai, sepertinya domain surgawi semakin merosot. Jika ini terus berlanjut, pada akhirnya akan jatuh dari 4 domain. Zhang Yichao tersenyum dan berkata, wilayah surgawi selalu menjadi yang terendah dari 4 wilayah, jadi wajar saja jika wilayah itu tidak masuk dalam peringkat. Zantian yang tak terkalahkan, yang tidak berbicara sampai titik ini, berkata kepada Xiao Haifeng, Yang Xiao Tian ini, meskipun hanya berada di puncak lapisan ke-10 alam master surgawi, memiliki bakat yang menantang surga dan kekuatan tempur yang menakjubkan, kamu tidak boleh meremehkannya. Dia baru saja berkultivasi dalam waktu yang terlalu singkat. Xiao Haifeng mengangguk dan berkata, siapa yang mengira bahwa domain surgawi akan menghasilkan seorang jenius dengan 2 bingkai surgawi raja kekacauan besar, tetapi sayangnya, wilayahnya terlalu rendah. Saat dia berbicara, matanya menampakkan cahaya yang kejam, pertempuran di Gunung Dao Surgawi ini, aku tidak akan membiarkannya pergi hidup-hidup. Niat membunuh Zantian yang tak terkalahkan juga muncul, jika saatnya tiba, bahkan jika kamu harus menggunakan kartu trufmu, kamu harus menyelesaikannya untukku. Dengan cara apapun, dia harus dibunuh. Tuan, jangan khawatir. Xiao Haifeng berkata dengan percaya diri, bahkan jika dia berhasil menembus lapisan kedua, ketiga, atau bahkan keempat dari Raja Surgawi, membunuhnya akan semudah mengangkat jari. Zantian yang tak terkalahkan mengangguk, selain Yang Xiao Tian, Han Tianrong dari alam iblis, dan Gui Rong dari neraka, mereka juga tidak boleh dibiarkan pergi hidup-hidup. Sementara itu, kapal terbang milik Istana Surgawi Langit dan Bumi telah mencapai tengah-tengah Gunung Dao Surgawi. Lereng gunung itu memiliki dataran luas dan tak berbatas. Ini adalah medan pertempuran bagi para pengikut dari 4 domain di pertempuran Gunung Dao Surgawi. Di sekitar dataran itu berdiri banyak kompleks istana, terbagi menjadi bagian timur, selatan, barat, dan utara.
Dan di sisi timur, kompleks istana adalah tempat para pengikut domain surgawi tinggal. Setibanya di istana, Xiao Tian memilih salah satu kediaman murid untuk ditinggali. Pada saat ini, tinggal setengah bulan lagi sebelum pertempuran di Gunung Dao Surgawi, maka dia berencana memanfaatkan setengah bulan ini untuk berkultivasi dengan tekun dan menerobos ke alam Raja Surgawi lapis kelima. Hari-hari kultivasinya ini telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan, tetapi dia belum merasakan penghalang pada lapisan kelima Raja Surgawi. Akan tetapi, sebelum memulai kultivasinya secara tertutup, Xiao Tian menatap Gunung Dao Surgawi di hadapannya, yang penuh dengan pesona Dao, tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Guru Ding, "Guru Ding, karena Gunung Dao Surgawi adalah artefak surgawi Dao, seharusnya mungkin untuk menaklukkannya, bukan?" Adapun Gunung Dao Surgawi, artefak surgawi Dao itu, jika dikatakan dia tidak tamak, adalah suatu kebohongan. Tentu saja, jawab Guru Ding. Tentu saja, Xiao Tian merasa segar kembali. Kamu mungkin bisa menaklukkannya setelah kamu mencapai akhir jalur keilahian dan mengukuhkan daomu, tambah Master Ding. Dia harus mencapai akhir dari jalur keilahian dan menegaskan daonya terlebih dahulu. Setelah Xiao Tian tertegun sejenak, dia merasa patah semangat seperti terong yang terkena radang dingin. Susunan besar di aula utama istana asal dapat diatur, begitu tubuh surgawi asalnya menembus 21 lapisan, dia berharap dapat mengambilnya, tetapi menunggu hingga mengukuhkan daunnya untuk menaklukkan Gunung Dao Surgawi, itu sungguh luar biasa. Untuk artefak Dao Surgawi seperti Gunung Dao Surgawi, tidak ada jaminan bahwa kau dapat menaklukkannya bahkan setelah memastikan Dao milikmu, tetapi dengan dua bingkai surgawi Raja Kekacauan Besar milikmu, kau memiliki peluang 30 hingga 40%, kata Guru Ding. 30-40%. Xiao Tian menarik napas dalam-dalam dan memutuskan bahwa apapun yang terjadi, ia harus mencobanya. Gunung Dao Surgawi dapat menghasilkan air suci Dao Surgawi, dan hal ini saja sudah menjadikannya harta yang tak ternilai. Jika dia memiliki Gunung Dao Surgawi, dia tidak perlu lagi bersusah payah mencari air suci Dao Surgawi. Gunung Dao Surgawi memiliki banyak formasi pedang, dan 8 formasi pedang telah melahirkan domain pedang. Setelah pertempuran Gunung Dao Surgawi berakhir, kalian pergi dan mencoba untuk menggabungkan domain pedang ini, kata Master Ding. 8 domain pedang, Xiao Tian sangat terkejut saat mendengar ini. Jika memang begitu, maka dia akan mampu mengolah 2 jenis domain pedang ke alam prestasi agung. Setelah pertempuran Gunung Dao Surgawi berakhir, masih ada waktu 1 tahun hingga batasan jalur domain dipulihkan, jadi dia akan memiliki waktu 1 tahun lagi untuk tinggal di Gunung Dao Surgawi setelah pertempuran berakhir. Namun, untuk menyatukan domain pedang ini, kalian harus menempati posisi pertama dalam pertempuran Gunung Dao Surgawi, kata Guru Ding. Semua susunan pedang ini berada di puncak Gunung Dao Surgawi yang mana kirohnya padat, menjadikannya tempat yang sangat baik untuk berkultivasi. Hanya mereka yang berhasil mencapai tempat pertama di setiap ajang yang bisa memasuki puncak Gunung Dao Surgawi untuk berkultivasi. Xiao Tian mengangguk. Namun, selain puncak gunung, ada tempat lain di dalam Gunung Dao Surgawi yang memelihara kiroh Dao Surgawi. Meskipun tidak terkonsentrasi seperti puncak gunung, tempat ini juga merupakan tanah suci untuk kultivasi, kata Guru Ding. Apakah maksudmu Gua Dao Surgawi? Tanya Xiao Tian. Gurunya juga telah menceritakan Gua Dao Surgawi ini kepadanya. Akan tetapi, setiap kali pertempuran Gunung Dao Surgawi terjadi, para pengikut dari sekte tak terkalahkan akan memonopoli Gua Dao Surgawi untuk berkultivasi, tidak mengizinkan pengikut dari wilayah lain untuk mendekat. Seiring berjalannya waktu, Gua Dao Surgawi telah menjadi milik sekte tak terkalahkan. Benar, Gua Dao Surgawi. Kau bisa pergi ke sana untuk berkultivasi selama setengah bulan ini. Hanya dengan bantuan kiroh di sana kau bisa memiliki kesempatan untuk menembus lapisan kelima Raja Surgawi sebelum pertempuran di Gunung Dao Surgawi, jika tidak, kau tidak akan bisa menembusnya sebelum pertempuran, kata Guru Ding. Mendengar ini, Xiao Tian mengangguk, dan setelah ragu sejenak, dia terbang keluar istana dan menuju Gua Dao Surgawi. Memang, Xiao Tian belum mencapai Gua Dao Surgawi ketika dia melihat sebuah prasasti besar dari kejauhan, wilayah sekte tak terkalahkan, murid sekte lain yang melanggar akan dihukum mati. Jelas, prasasti raksasa ini didirikan oleh sekte tak terkalahkan. Tepat pada saat itu, dari arah lain segerombolan besar pengikut sekte tak terkalahkan terbang mendekat, namun yang memimpin mereka bukanlah Xiao Haifeng. Bab 992, murid-murid sekte tak terkalahkan yang membombardir dengan ganas di antara murid-murid sekte tak terkalahkan,
yang memimpin adalah Chen Haige, murid langsung dari leluhur kuno Sekte Tak Terkalahkan, Zhang Yichao, dan salah satu dari 3 murid terkuat yang mewakili Sekte Tak Terkalahkan dalam pertempuran di Gunung Dao Surgawi. Kekuatannya telah mencapai puncak akhir alam kelima Kaisar Surgawi. Chen Haige, yang memimpin para murid Sekte Tak Terkalahkan, sedang mendekati Gua Dao Surgawi ketika ia melihat Yang Xiaotian dari kejauhan. Awalnya terkejut, ia lalu mencibir dan mempercepat langkahnya sebelum menghalangi jalan Yang Xiaotian. Yang Xiaotian dari Heaven and Earth Divine Mansion, kan? Chen Haige mengamati Yang Xiaotian dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan meremehkan, lalu menunjuk ke prasasti di dekatnya. Kau tidak lihat prasasti ini? Daerah ini adalah wilayah terlarang Sekte Tak Terkalahkan kami. Kalau kau melanggar, kau akan mati. Tatapan Yang Xiaotian dingin saat ia menjawab, Gunung Dao Surgawi tidak memiliki pemilik. Atas hak apa hanya Sekte Tak Terkalahkanmu yang memiliki akses ke Gua Dao Surgawi untuk berkultivasi? Mendengar ini, seorang murid Sekte Tak Terkalahkan di samping Chen Haige tertawa terbahak-bahak dan berkata, dengan hak apa? Itu karena kami lebih kuat darimu. Di dunia ini, hanya yang kuat yang berhak berbicara. Apa kau, sampah, merasa pantas berkultivasi di Gua Dao Surgawi? Kalian sampah yang memasuki Gua Surgawi untuk berkultivasi hanya akan mencemarinya. Murid dari Sekte Tak Terkalahkan ini tidak lain adalah murid dari leluhur kuno Li Hui, bernama Wang Chengji. Namun, tepat saat ia selesai berbicara, sebuah sosok melintas. Sebelum ia sempat bereaksi, ia merasakan sakit di perutnya dan terlempar oleh pukulan Yang Xiaotian. Wang Chengji terhempas ke puncak gunung yang jauh. Batu-batu beterbangan, dan ketika ia menghantam tanah, rasa sakit mendistorsi wajahnya. Semua pengikut Sekte Tak Terkalahkan tercengang. Wang Chengji, yang berhasil masuk dalam peringkat 100 teratas melalui pertempuran domain kekacauan dan ambil bagian dalam pertempuran di Gunung Dao Surgawi, secara alamiah kuat, berada di tahap awal alam ketiga Kaisar Surgawi, namun ia terhempas oleh pukulan Yang Xiaotian. Setelah keterkejutan awal mereka, para pengikut Sekte Tak Terkalahkan mengerumuni dan menjebak Yang Xiaotian dengan erat. Chen Haige memelototi Yang Xiaotian dengan ekspresi muram, Yang Xiaotian, tahukah kau bahwa kau sedang mencari kematian? Awalnya, aku berencana untuk menghadapimu setelah pertempuran di Gunung Dao Surgawi, tetapi karena kau bersikeras untuk mati sekarang, aku akan menghancurkanmu sekarang juga. Dengan kata-kata itu, ia mengerahkan kekuatannya hingga batas maksimal, yang berada di puncak alam kelima Kaisar Surgawi. Tubuhnya dipenuhi dengan cahaya surgawi, memperlihatkan 5 tubuh surgawi, termasuk 2 tubuh surgawi penentang surga. Di masa lalu, meskipun anak dewa penguburan juga memiliki 2 tubuh surgawi penentang surga, ia hanya memiliki 4 tubuh surgawi. Namun, Chen Haige di sini memiliki 1 tubuh surgawi tingkat atas lebih banyak daripada anak dewa penguburan. Selanjutnya, 2 dewa Chen Haige terbang keluar, seperti halnya anak dewa penguburan, keduanya adalah dewa kekacauan. Seketika, Chaos Ki berubah menjadi ganas. Ki kekacauan yang memancar dari 2 keilahian kekacauannya jauh lebih kuat dibandingkan dengan ki kekacauan anak dewa penguburan. Kekuatan dewa kekacauan juga bervariasi, dan 2 dewa kekacauan milik Chen Haige lebih kuat daripada dewa kekacauan anak penguburan. Pada saat ini, aura yang terpancar dari Chen Haige sepenuhnya menutupi aura anak dewa penguburan sebelumnya. Menghadapi keilahian kekacauan Chen Haige, Yang Xiaotian tetap tenang. Ada 3 murid dengan keilahian kekacauan dalam pertempuran domain kekacauan ini. Salah satunya adalah Xiao Haifeng, yang lain bernama Yu Bo, dan kemudian Chen Haige saat ini. Ketiganya juga merupakan murid terkuat dari Chaos Domain. Mati. Chen Haige tiba-tiba melancarkan pukulan keras ke arah Yang Xiaotian. Kekuatan 2 dewa kekacauan dan 5 tubuh surgawi meraung dari dalam kekuatan tinjunya. Saat kekuatan tinju Chen Haige tertuju, Yang Xiaotian, tanpa tergerak, juga mengaktifkan 2 keilahian dan 5 tubuh surgawinya dan meninju dengan ganas. Kedua kekuatan itu bertabrakan dengan hebat. Terdengar suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Chen Haige yang sebelumnya percaya diri merasakan kekuatan dahsyat yang mengerikan menghantamnya. Raut wajahnya berubah drastis, dan ia terlempar mundur seperti daun yang jatuh, kecepatannya bahkan lebih cepat daripada Wang Chengji. Chen Haige terjatuh hingga akhirnya muntah darah terus-menerus. Para pengikut Sekte Tak Terkalahkan menyaksikan Chen Haige terlempar dan akhirnya, ekspresi mereka berubah. Chen Haige menyeka darah dari sudut mulutnya dan meraung saat ia memacu semua hukum kekacauan dan kekuatan arcana kehidupan.
Ketika kekuatan Life Arcane diaktifkan, seluruh kekuatan surgawi di tubuhnya memancarkan cahaya merah. Itulah rahasia utama dari Life Arcane. Tinju Chen Haige sekali lagi menghantam Yang Xiaotian, sambil berteriak, Yang Xiaotian, aku telah mengolah 5 juta rahasia tertinggi Life Arcane, apakah kau benar-benar percaya rahasia tertinggimu lebih banyak daripada milikku? Yang Xiaotian tidak mengaktifkan semua hukum kekacauan, hanya 1296 juta hukum, dan dia juga melontarkan pukulan, tetapi kekuatan tinjunya memancarkan cahaya merah kemasan. Ledakan. Kekuatan tinju Chen Haige meledak, dan semua hukum kekacauan hancur. Dan dia kembali melesat mundur seperti daun patah. Kali ini, dia langsung terlempar dari tanah datar, jatuh dari tebing gunung Dao Surgawi. Kakak senior Chen, para murid sekte tak terkalahkan terkejut dan banyak yang bergegas maju, mencoba menyelamatkan Chen Haige, tetapi begitu murid-murid ini bergerak, Yang Xiaotian menghempaskan mereka semua dengan satu pukulan. Seperti Chen Haige, mereka semua terbang keluar dari tanah datar dan kemudian jatuh dari tebing. Murid-murid yang tersisa dari sekte tak terkalahkan terlalu takut untuk bergerak. Dengan satu pukulan, Yang Xiaotian menghancurkan prasasti batu bertuliskan, wilayah terlarang sekte tak terkalahkan, dan dengan dingin menyapukan pandangannya ke arah murid-murid sekte tak terkalahkan. Mulai sekarang, jika kalian murid-murid sekte tak terkalahkan berani memasuki gua surgawi untuk berkultivasi, matilah. Murid-muridmu dari sekte tak terkalahkan semuanya sampah. Berkultivasi di gua Dao Surgawi sama saja mencemarinya. Enyahlah. Suara Yang Xiaotian bagaikan guntur surgawi 9 surga, menyebabkan murid-murid sekte tak terkalahkan yang tersisa berdarah dari setiap lubang. Murid-murid sekte tak terkalahkan itu tidak berani berkata apa-apa lagi dan melarikan diri dengan panik. Salah satu dari mereka, setelah cukup jauh, meraung, Yang Xiaotian, tunggu saja, saudara Xiao kami akan datang dan menghancurkanmu. Namun, tepat saat kata-katanya terucap, hukum kekacauan yang tak terhitung jumlahnya milik Raja Kekacauan turun dengan gemuruh dari kehampaan. Murid dari sekte tak terkalahkan itu dan yang lainnya semuanya terhempas. Yang Xiaotian tak lagi mempedulikan murid-murid sekte tak terkalahkan ini dan langsung menuju ke gua Dao Surgawi. Dia segera melihat gua itu dipenuhi ki roh Dao Surgawi. Roh ki Dao Surgawi ini mengalir tanpa henti di pintu masuk gua tanpa tumpah keluar, tetapi setelah mencapai pintu masuk, seseorang dapat merasakan roh ki Dao Surgawi yang menakjubkan di dalamnya. Yang Xiaotian tidak ragu-ragu dan melompat ke gua Dao Surgawi. Tidak lama setelah Yang Xiaotian memasuki gua Dao Surgawi, sang penguasa langit dan bumi yang tengah merenung di istana, melihat seorang leluhur kuno bergegas masuk dengan panik melaporkan bahwa Yang Xiaotian telah pergi ke gua Dao Surgawi dan terlibat konflik dengan para pengikut sekte tak terkalahkan serta melukai Chen Haige dan beberapa pengikut lainnya dengan parah. Penguasa langit dan bumi tertegun sejenak, lalu dia tertawa dan berkata, anak ini. Dia benar-benar muridku. Pada saat ini, Xiao Haifeng dan Yu Bo juga mengetahui tentang kejadian Chen Haige dan para pengikut sekte tak terkalahkan yang telah terluka parah oleh Yang Xiaotian, dan mereka menjadi sangat marah, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Menyerang tanah terlarang sekte tak terkalahkan kita dan berani melukai murid-murid kita dengan parah, itu sama saja mencari mati. Benar-benar mencari mati. Dengan murka, Xiao Haifeng melesat ke angkasa, lalu ia dan Yu Bo melesat menuju gua Dao Surgawi. Saat Xiao Haifeng dan Yu Bo menuju gua Dao Surgawi, Han Tianrong dari alam iblis dan Gui Rong dari neraka juga menerima berita tersebut dan bergegas menuju gua Dao Surgawi. Bab 993, Pertempuran Pertama Gunung Dao Surgawi lagi, Xiao Haifeng. Seorang murid dari Sekte Iblis Suci tertinggi yang berdiri di samping Han Tianrong angkat bicara, aku tidak menyangka Yang Xiaotian begitu berani dan lancang sampai berani merampok gua Dao Surgawi dari Sekte tak terkalahkan. Dia tidak hanya merampoknya, tetapi juga melukai banyak murid sekte tak terkalahkan. Murid ini, bernama Hou Feiteng, sangat kuat, kedua setelah Han Tianrong di antara murid-murid sekte setan suci tertinggi. Han Tianrong menatap ke arah gua Dao Surgawi, tatapannya dalam dan dalam, aku juga tidak menyangka Yang Xiaotian punya keberanian untuk melakukan hal seperti itu. Sekte tak terkalahkan memonopoli gua Dao Surgawi, dan itu juga membuatnya kesal. Ia sempat berpikir untuk merebutnya dari para murid sekte tak terkalahkan, tetapi pada akhirnya, itu hanya sebuah pikiran, ia tidak berani melakukannya. Namun Yang Xiaotian telah melakukannya. Bahkan Chen Haige terluka parah oleh Yang Xiaotian. Sepertinya kekuatan Yang Xiaotian jauh lebih besar dari yang kita duga, kata Hou Feiteng dengan ekspresi muram.
Seberapapun kuatnya Yang Xiao Tian, dia tidak mungkin bisa mengalahkan Xiao Haifeng. Murid lain dari Sekte Setan Suci tertinggi menggelengkan kepalanya. Apa yang dilakukan Yang Xiao Tian tidak diragukan lagi akan membawa dirinya pada kematian yang lebih menyedihkan. Konon, dalam 30.000 tahun ini, Xiao Haifeng telah menerima kekayaan yang sangat besar, dan kekuatannya menjadi sangat mengerikan, berkali-kali lipat lebih kuat daripada pertempuran terakhir di Gunung Dao Surgawi. Menyebut Xiao Haifeng, bahkan Han Tianrong menunjukkan ekspresi tak berdaya. Sekalipun dia memiliki tubuh iblis abadi dan warisan leluhur iblis yang sunyi, menghadapi Xiao Haifeng, orang paling aneh dari generasi ini di domain kekacauan, dia tetap tidak memiliki rasa percaya diri atau kepastian. Karena menurut informasi yang dimilikinya, alam Xiao Haifeng jauh melampaui alamnya sendiri. Terlebih lagi, Xiao Haifeng telah menyembunyikan banyak bakat dan kemampuan bertarungnya dalam pertempuran terakhir di Gunung Dao Surgawi. Jika Xiao Haifeng memperlihatkan semua bakat dan kemampuan bertarungnya, kemungkinan besar tidak ada seorang pun di antara murid-murid dari 4 domain yang mampu menahan 10 gerakan melawannya. Belum lagi 10 gerakannya, mungkin tidak banyak yang bisa menahan satu serangannya. Tempat pertama dalam pertempuran di Gunung Dao Surgawi ini sepertinya akan direbut oleh Xiao Haifeng lagi, kata seorang murid dari Sekte Setan Suci tertinggi, Yang Xiao Tian memiliki kemampuan tempur yang kuat, tetapi alamnya terlalu rendah. Yang Xiao Tian mungkin perlu menerobos ke alam Kaisar Surgawi untuk menang melawan Xiao Haifeng. Namun, selama pertempuran di alam Surgawi, Yang Xiao Tian baru berada di puncak akhir 10 lapisan Guru Surgawi. Meskipun kultivasinya berkembang pesat, mustahil baginya untuk mencapai Kaisar Surgawi. Tak lama kemudian, Han Tianrong dan yang lainnya melihat Gua Dao Surgawi. Dari kejauhan, mereka melihat dua sosok terbang menuju Gua Dao Surgawi dengan kecepatan yang menakjubkan dari arah lain. Itu Xiao Haifeng. Hou Feiteng berseru kaget. Para pengikut alam iblis semuanya menghentikan langkah mereka. Dua orang yang mendekat adalah Xiao Haifeng dan Yu Bo. Saat Xiao Haifeng dan Yu Bo terbang cepat menuju Gua Dao Surgawi dan melihat para pengikut Sekte Setan Suci tertinggi di kejauhan, mereka mengejek dengan dingin. Tentu saja, dia tahu para pengikut Sekte Setan Suci tertinggi datang untuk menikmati pertunjukan itu. Akan tetapi, pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk memperhatikan murid-murid Sekte Setan Suci tertinggi saat dia dan Yu Bo terus terbang menuju Gua Dao Surgawi. Saat itu, Gui Rong memimpin murid-murid Sekte Hantu Neraka Neter dari kejauhan. Melihat Xiao Haifeng, ia pun ragu-ragu. Jelas, bahkan dia, yang memiliki tubuh penjara 10.000 hantu, sangat waspada terhadap Xiao Haifeng. Setibanya Xiao Haifeng, melihat prasasti yang hancur, raut wajahnya menjadi muram. Tindakan Yang Xiao Tian merupakan provokasi terang-terangan dan penghinaan terhadap sekte tak terkalahkan mereka. Dia tiba di pintu masuk Gua Dao Surgawi dan berteriak keras, Yang Xiao Tian, keluarlah dari sini. Namun, saat ia mencoba memasuki Gua Dao Surgawi, ia ditolak oleh kekuatan tak terlihat. Bukan hanya Xiao Haifeng, tetapi juga Han Tianrong, Gui Rong, dan lainnya terkejut. Hancurkan aku. Xiao Haifeng meraung marah, mengaktifkan kekuatan surgawinya, dan dengan pukulan yang dahsyat, dia menghantam penghalang di mulut Gua Dao Surgawi. Dengan ledakan keras, Xiao Haifeng tidak hanya gagal menerobos batasan, tetapi dia juga berulang kali terlempar mundur. Semua orang terkejut. Apa yang terjadi? Apakah Yang Xiao Tian yang membuat batasan ini? Mustahil. Yang Xiao Tian tidak mungkin memasang batasan sekuat itu. Berita bahwa Xiao Haifeng tanpa henti membombardir pintu masuk Gua Dao Surgawi tanpa mampu menerobos, juga sampai ke telinga Invincible Zantian, Zhang Yichao, Li Hui, dan lainnya. Mungkinkah kekuatan misterius dalam diri Yang Xiao Tian yang menciptakan batasan-batasan ini? Li Hui bertanya-tanya dengan takjub. Sepertinya begitu, tapi pertempuran di Gunung Dao Surgawi melarang penggunaan kekuatan apapun yang bukan miliknya, kata Zantian yang tak terkalahkan dengan ekspresi muram, kalau begitu, dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan itu. Untuk mencuri Gua Surgawi Sekte tak terkalahkan kita. Untuk melukai murid-murid Sekte tak terkalahkan kita. Yang Xiao Tian pasti punya hati setegas macan tutul. Membayangkan muridnya sendiri terluka parah, Zhang Yichao kesulitan menahan niat membunuhnya. Awalnya, muridnya Chen Haige memiliki peluang bagus untuk masuk dalam 10 besar pertempuran Gunung Dao Surgawi, tetapi sekarang setelah ia terluka parah oleh Yang Xiao Tian, tampaknya mustahil untuk mengincar posisi 10 besar. Meskipun air suci Dao Surgawi memang obat mujarab untuk penyembuhan, pemulihannya tetap membutuhkan waktu.
Dengan hanya setengah bulan tersisa hingga pertempuran di Gunung Dao Surgawi, luka muridnya hampir tidak dapat disembuhkan sepenuhnya. Akan tetapi, para petinggi di 4 domain telah menetapkan peraturan bahwa mereka tidak boleh mencampuri urusan Gua Dao Surgawi dan hal itu harus ditentang oleh para murid yang lebih muda, jadi mereka tidak dapat mengambil tindakan sendiri. Sementara Xiao Haifeng dengan marah menyerang penghalang pintu masuk gua, jauh di dalam Gua Dao Surgawi, yang Xiao Tian duduk bersila, menjalankan teknik melahap surga kekacauan dan beberapa teknik kultivasi lainnya, melahap ki roh Dao Surgawi yang ada di dalam gua. Saat teknik kultivasi yang Xiao Tian beroperasi, ki roh Dao Surgawi bersiul ke arahnya, terus mengalir ke dalam tubuhnya. Hanya dalam beberapa hari, Yang Xiao Tian telah merasakan penghalang 5 lapisan Raja Surgawi. Yang Xiao Tian menyalurkan kekuatan surgawinya dan menerobos penghalang 5 lapisan Raja Surgawi dengan momentum yang tak terhentikan. Tiba-tiba, cahaya surgawi melonjak dengan kuat. Setengah bulan kemudian, ketika Yang Xiao Tian berhenti berkultivasi, ia tidak hanya sepenuhnya menstabilkan kultivasinya di 5 lapisan Raja Surgawi, tetapi juga telah membuat beberapa kemajuan. Ini sungguh mengesankan, mengingat ki roh Dao Surgawi di dalam gua itu tipis. Efeknya akan lebih baik lagi dengan ki roh Dao Surgawi di puncak Gunung Dao Surgawi. Besok adalah pertempuran memperebutkan Gunung Dao Surgawi, dan Yang Xiao Tian keluar dari gua Dao Surgawi. Melihat Xiao Haifeng dan yang lainnya sudah pergi, ia terbang kembali ke kediaman istananya. Ketika Yang Xiao Tian terbang kembali ke istana, penguasa langit dan bumi mengerutkan kening dan berkata kepada leluhur Sekte Pedang Mendalam Agung, apakah kau mengatakan bahwa dalam 30.000 tahun ini, Xiao Haifeng memasuki kuil penguasa guduk untuk berkultivasi? Di antara 4 domain, meskipun pusat kekuatan dominator hanya sedikit, sepanjang zaman kuno, 4 domain telah menghasilkan cukup banyak dominator, dan generasi kedua dominator guduk sudah pasti merupakan salah satu yang paling menakjubkan. Mungkin benar, angguk leluhur Sekte Pedang Besar Mendalam dengan ekspresi serius. Meskipun mereka tahu bahwa Xiao Haifeng telah menerima kekayaan besar selama 30.000 tahun ini, mereka tidak menyangka bahwa dia benar-benar memasuki kuil guduk dominator untuk berkultivasi. Jika Xiao Haifeng telah mewarisi tahta guduk dominator, wilayah kekuasaannya kemungkinan besar telah melampaui alam Kaisar Surgawi 9 lapisan. Kata leluhur Sekte Pedang Agung Mendalam dengan suara berat. Sebelumnya, mereka memperkirakan tingkat kekuasaan Xiao Haifeng berada di sekitar Kaisar Surgawi lapisan ke-8, tetapi sekarang jika dia mewarisi suksesi guduk dominator, tingkat kekuasaannya mungkin telah melampaui Kaisar Surgawi lapisan ke-9. Pertempuran di Gunung Dao Surgawi besok merupakan pertanda bahaya bagi Tuan Muda Istana. Ungkap leluhur Sekte Pedang Besar Mendalam dengan khawatir. Awalnya, setelah Yang Xiao Tian melukai Chen Haige dengan serius, mereka merasa bahwa Yang Xiao Tian mungkin punya peluang dalam pertarungan melawan Xiao Haifeng, tetapi sekarang, setelah mengetahui bahwa Xiao Haifeng mungkin telah menerima suksesi guduk dominator, dan tingkat kultivasinya mungkin telah melampaui Kaisar Surgawi 9 lapisan, suasana hati mereka pun tak dapat menahan diri untuk tidak anjlok. Bab 994, Xiao Haifeng menantang seluruh istana surgawi langit dan bumi. Begitu Yang Xiao Tian kembali ke istana, penguasa langit dan bumi datang menemuinya dan berbicara tentang 30.000 tahun kultivasi Xiao Haifeng di dalam kuil penguasa guduk. Xiao Haifeng kemungkinan besar mewarisi guduk dominator. Kultivasinya dikhawatirkan melampaui 9 lapis Kaisar Surgawi. Renung Heaven and Earth Dominator. Dalam pertempuran besok, kau harus berhati-hati. Jika kau bertemu dengannya, jangan memaksakan diri untuk bertarung sampai akhir. Saat ini kamu berada di alam Raja Surgawi, jadi wajar saja jika kamu tidak bisa mengalahkannya. Paling buruk, kau bisa ikut serta dalam pertempuran Gunung Dao Surgawi berikutnya dan merebut kembali tempat pertama. Penguasa langit dan bumi mengetahui betul watak Yang Xiao Tian dan takut kalau muridnya itu akan mengabaikan nyawanya sendiri dan melawan Xiao Haifeng sampai mati. Tuan, tenang saja, saya akan mengingatnya, Yang Xiao Tian mengangguk saat menjawab. Heaven and Earth Dominator duduk bersamanya beberapa saat lagi, menyebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pertempuran besok, sebelum akhirnya pergi. Setelah siluet penguasa langit dan bumi menghilang, Yang Xiao Tian berkata pada dirinya sendiri, lebih dari 9 lapisan Kaisar Surgawi. Awalnya, seperti penguasa langit dan bumi, ia berspekulasi bahwa kekuatan Xiao Haifeng paling tinggi berada di tingkat ke-8 Kaisar Surgawi. Namun, kini tampaknya ada kemungkinan ia melampaui 9 tingkat. Sepertinya menyelesaikan Xiao Haifeng besok tidak akan menjadi tugas mudah. Namun, jika satu gerakan tidak cukup,
Maka dua gerakan akan cukup. Yang Xiaotian memakan buah surgawi dan mulai berkultivasi, duduk di atas batu roh kekacauan. Tidak terjadi apa-apa sepanjang malam. Keesokan harinya, mataharinya bersinar terang. Penguasa langit dan bumi memimpin Yang Xiaotian dan yang lainnya untuk bertemu dengan Akademi Keitian dan faksi-faksi dari Kerajaan Surgawi Abadi. Kemudian mereka terbang menuju medan perang. Saat Yang Xiaotian dan yang lainnya tiba di dataran, mereka melihat orang-orang dari domain kekacauan, alam iblis, dan neraka juga datang dari arah lain. Kelompok-kelompok itu hampir bersamaan tiba di dataran. Xiao Haifeng, melihat Yang Xiaotian dari kejauhan, mendengus dingin tanpa menyembunyikan niat membunuh di matanya. Jika tatapan mata dapat membunuh, Yang Xiaotian pasti sudah dipenuhi ribuan lubang sekarang. Tak lama kemudian, semua orang berkumpul di atas dataran. Setibanya di sana, Zantian yang tak terkalahkan mengamati semua sisi dan berbicara kepada penguasa Keitian, hantu Netherworld yang mulia dari neraka, dan leluhur iblis suci tertinggi dari alam iblis. Karena semua orang sudah di sini, aku akan menjelaskan aturan kompetisi ini. Aturannya sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu menentukan lawan melalui pengundian. Namun, kali ini para pemimpin 4 domain telah sepakat bahwa Anda juga dapat menantang lawan secara langsung, bahkan banyak lawan, tetapi Anda hanya akan memiliki satu kesempatan untuk melakukannya. Karena keadaan khusus Gunung Dao Surgawi kali ini, sang juara tidak hanya akan menerima 3.000 botol air suci Dao Surgawi dan 3 batang obat surgawi 40 juta tahun, dan 30 batang obat surgawi 30 juta tahun, tetapi juga akan menerima satu set artefak surgawi kekacauan. Selain itu, sang juara akan memiliki kesempatan untuk berkultivasi di puncak Gunung Dao Surgawi selama 1 tahun. Zantian yang tak terkalahkan menguraikan secara singkat aturan kontes, yang sebenarnya cukup mirip dengan aturan tahun-tahun sebelumnya. Jika tidak ada yang keberatan, mari kita mulai sekarang. Belum sempat Invincible Zantian selesai berbicara, Xiao Haifeng tiba-tiba melompat dan mendarat di tengah dataran. Setelah mendarat di tengah dataran, Zantian yang tak terkalahkan mengamati kerumunan dan akhirnya menatap Yang Xiaotian. Aku, Xiao Haifeng, ingin menantang semua murid Heaven and Earth Divine Mansion yang berpartisipasi. Semua murid yang berpartisipasi dari Heaven and Earth Divine Mansion. Itu termasuk Yang Xiaotian. Para penguasa di sekitarnya menjadi gempar setelah mendengar hal ini. Awalnya, saat Xiao Haifeng melihat ke arah Yang Xiaotian, semua orang mengira ia ingin menantang Yang Xiaotian, tetapi mereka tidak menyangka bahwa ia sebenarnya bermaksud menantang semua murid yang berpartisipasi di Heaven and Earth Divine Mansion. Di samping Han Tianrong, Hou Feiteng berkata, sepertinya Xiao Haifeng ingin menghabisi semua murid dari Heaven and Earth Divine Mansion sekaligus. Jika semua murid Istana Surgawi dan Bumi tersingkir, maka dalam pertempuran Gunung Dao Surgawi ini, bukankah itu berarti tidak akan ada satu pun murid yang masuk 100 besar? Yang Xiaotian telah menyebabkan semua ini terjadi, berani merampok sekte tak terkalahkan Gua Dao Surgawi. Sekarang dia bahkan telah menyeret semua murid Istana Surgawi Langit dan Bumi. Sekelompok murid berdiskusi di antara mereka sendiri. Para pengikut dari alam iblis dan neraka menyaksikan Yang Xiaotian dan pengikut dari Istana Surgawi Langit dan Bumi dengan gembira. Tidak diketahui apakah Yang Xiaotian dan para pengikut Istana Surgawi Langit dan Bumi berani menerima tantangan itu, kata Hou Feiteng. Han Tianrong juga menatap Yang Xiaotian. Seperti orang lain, ia penasaran apakah Yang Xiaotian berani menerima tantangan Xiao Haifeng. Menurut aturan pertempuran besar, Yang Xiaotian bisa menolak. Namun sebagai orang nomor 1 di domain surgawi, jika Yang Xiaotian menolak dan mengakui kekalahan tanpa berani bertarung, domain surgawi niscaya akan menjadi bahan tertawaan seluruh wilayah. Ada lebih dari selusin murid dari Heaven and Earth Divine Mansion yang ikut serta dalam pertempuran itu, dan mendengar Xiao Haifeng menantang mereka semua memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Tepat ketika tatapan semua orang tertuju pada Yang Xiaotian dan yang lainnya, Yang Xiaotian melompat dan mendarat di tengah dataran, menatap Xiao Haifeng dengan acuh tak acuh. Xiao Haifeng, kau terlalu sombong. Apa kau benar-benar percaya kau bisa menantang semua murid Istana Surgawi dan Bumi sendirian? Kau bahkan tidak layak bagi semua murid Istana Surgawi Langit dan Bumi untuk bergerak bersama. Untuk menghadapimu, aku sendiri sudah cukup. Semua orang tercengang. Yang Xiaotian benar-benar akan menghadapi tantangan Xiao Haifeng sendirian. Hou Feiteng terkejut. Dia memang punya nyali, kata Han Tianrong. Tulang punggung. Hou Feiteng menggelengkan kepalanya. Jika dia dan murid-murid lain dari Istana Surgawi Langit dan Bumi bergabung,
mereka mungkin punya kesempatan untuk menahan serangan Xiao Haifeng. Sekarang dia sendirian, kekalahan sudah pasti. Mendengar ini, Xiao Haifeng tertawa terbahak-bahak, bagus. Yang Xiao Tian, kalau begitu kita tunggu saja bagaimana kau akan menghadapiku. Setelah itu, ia tidak lagi menekan auranya, melainkan melepaskannya sekaligus. Tiba-tiba, ruang angkasa bergemuruh keras. Aura yang menakjubkan terus-menerus keluar dari tubuhnya. Tak lama kemudian, alam Xiao Haifeng telah naik ke tingkat ketujuh Kaisar Surgawi. Dan ia masih terus menanjak dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam sekejap mata, dia telah mencapai tingkat ke-8 Kaisar Surgawi. Saat melihat tingkatan Xiao Haifeng meningkat ke tingkat ke-8 Kaisar Surgawi dan masih terus meroket, entah itu Han Tianrong atau Gui Rong dan murid-murid dari alam lain, semua ekspresi mereka berubah drastis. Kaisar Surgawi 9 kali lipat. Saat ranah Xiao Haifeng naik ke tingkat ke-9 Kaisar Surgawi, hati para murid dan ahli dari semua ranah tenggelam. Dengan kekuatan tempur Xiao Haifeng yang berada di level ke-8 Kaisar Surgawi, dia telah menyapu bersih murid-murid 4 domain, apalagi level ke-9. Akhirnya, tingkatan Xiao Haifeng meningkat ke tahap awal lapisan ke-10 Kaisar Surgawi, di mana ia akhirnya berhenti meningkat. Melihat Xiao Haifeng benar-benar telah melampaui tingkat ke-9 dan menerobos ke tingkat ke-10 Kaisar Surgawi, Han Tianrong, Gui Rong, dan yang lainnya menarik napas dingin. Tidak heran Xiao Haifeng berani menantang semua murid Istana Surgawi Langit dan Bumi sendirian. Para penguasa langit dan bumi, pemuja hantu Netherworld, leluhur iblis suci tertinggi, dan yang lainnya, setelah melihat bahwa Xiao Haifeng memang berada di tingkat ke-10 Kaisar Surgawi, semuanya memasang ekspresi serius. Kemudian, Xiao Haifeng mengaktifkan kekuatan keilahian, tubuh surgawi, hukum kekacauan, dan domain pedang. Dalam pertempuran terakhir di Gunung Dao Surgawi, Xiao Haifeng telah menampilkan 2 dewa kekacauan dan 2 tubuh surgawi penentang surga, tetapi kali ini, ia secara langsung menampilkan 3 dewa kekacauan dan 4 tubuh surgawi penentang surga. Adapun hukum kekacauan, totalnya ada 18 juta. Anak Dewa Penguburan memiliki 2 keilahian kekacauan dan hukum kekacauan dari 2 keilahian itu berjumlah 11 juta, sedangkan hukum kekacauan dari 3 keilahian kekacauan Xiao Haifeng berjumlah 18 juta. Sedangkan untuk domain pedang, sama seperti sebelumnya, terdapat 14 domain pedang, tetapi sebelumnya ke-14 domain pedang itu belum sepenuhnya terbentuk, dan kali ini, ke-14 domain pedang itu semuanya telah mencapai sedikit penyelesaian. Xiao Haifeng memancarkan kekuatan yang tak terkalahkan, memandang ke bawah, ke langit dan bumi. Ia menatap Yang Xiao Tian dari atas, seolah menatap belalang yang akan segera ia injak sampai mati. Bab 995, Yang Xiao Tian, apakah kau menyesal? Melihat Xiao Haifeng memiliki keilahian kekacauan di antara 3 tingkat kekacauan surgawi agung, menguasai 4 tubuh surgawi penentang surga, 18 juta hukum kekacauan, dan menyelesaikan domain 14 pedang, semua murid tercengang. Bahkan penguasa langit dan bumi serta para dewa utama merasakan guncangan hebat di hati mereka. 3 tingkat kekacauan surgawi agung. Leluhur iblis suci tertinggi dari alam iblis hampir tidak bisa menyembunyikan keheranannya. Dia telah memerintah sekte setan suci tertinggi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang murid dengan 3 tingkat surgawi kekacauan besar. Di dunia jiwa bela diri, memiliki 3 dewa agung saja sudah sangat langka, belum lagi ketiganya berada di level kekacauan. Dengan pemuda ini, sekte tak terkalahkan akan mendominasi selamanya. Seru Netherworld Ghost Venerable. Sekte tak terkalahkan sudah menjadi yang terdepan di antara 4 domain. Jika Xiao Haifeng terus berkembang, sekte tak terkalahkan akan menjadi semakin tangguh. Melihat ini, penguasa langit dan bumi memandang Yang Xiao Tian dengan khawatir. Para tokoh perkasa dari 4 domain juga memandang ke arah Yang Xiao Tian dan menggelengkan kepala secara diam-diam. Sepertinya tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini, kata Han Tianrong sambil menggelengkan kepalanya. Yang Xiao Tian kuat dalam pertempuran, tetapi wilayah Xiao Haifeng terlalu tinggi. Yang Xiao Tian mungkin takkan mampu menahan satu gerakan pun dari Xiao Haifeng. Hou Feiteng menggelengkan kepalanya, membayangkan Xiao Haifeng akan segera menyapu 4 domain dan tak dapat menahan diri untuk mendesah dalam-dalam dengan perasaan tak berdaya dan enggan. Yang Xiao Tian, apakah kau menyesal telah merebut gua surgawi dari sekte tak terkalahkanku sebelumnya? Xiao Haifeng melangkah ke arah Yang Xiao Tian, aura tak terkalahkan terus menekannya,
Tatapannya dingin, apakah kau menyesal telah melukai murid-murid sekte tak terkalahkanku? Menyesal. Ekspresi Yang Xiaotian tetap tidak berubah, dan alih-alih mundur, ia bergerak mendekati Xiao Haifeng. Kenapa aku harus menyesal? Karenamu. Setelah mengatakan ini, ia berkata, sayangnya. Sayangnya, kamu tidak ada di sana saat itu. Kalau tidak, ya sudah. Mata Xiao Haifeng berkilat dingin. Kalau tidak, bagaimana? Kalau tidak, aku pasti sudah melemparkanmu dari tebing gunung Dao Surgawi seperti yang kulakukan pada Chen Haige, kata Yang Xiaotian. Semua orang terkejut. Xiao Haifeng tertawa terbahak-bahak, kirim aku terbang dari gunung Dao Surgawi. Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba melayangkan pukulan ke arah Yang Xiaotian. Bagiku, kau hanyalah belalang yang menggelikan. Hari ini, aku akan menguji teknik surgawi tertinggi yang baru kupelajari, tinju surgawi pembela surga yang tak terkalahkan, padamu. Setelah maju ke Kaisar Surgawi, seseorang dapat mengolah teknik surgawi. Memupuk teknik surgawi sangatlah menantang. Tidak hanya membutuhkan bakat, tetapi juga sumber daya yang tak terbatas. Saat Xiao Haifeng melancarkan pukulannya, ruang bergetar hebat, dan jejak tinju besar meledak melalui lapisan ruang, melepaskan cahaya surgawi setiap kali melewati 1 inci ruang. Dengan setiap pelepasan cahaya surgawi, kekuatan-kekuatan tinju meningkat. Pada saat kekuatan tinju mencapai Yang Xiaotian, tidak diketahui berapa banyak lapisan cahaya surgawi yang dikandungnya. Kekuatan mengerikan itu menyelimuti langit dan bumi, membentuk badai dahsyat yang membanjiri setiap jengkal tanah. Di bawah pukulan Xiao Haifeng, Yang Xiaotian tidak punya tempat untuk menghindar. Menyaksikan kekuatan tinju yang datang, Yang Xiaotian keilahiannya dan kekuatan tubuh surgawinya. Keilahian adalah milik dua raja besar kekacauan, tetapi tubuh surgawi berada di antara 6 tubuh surgawi penentang surga, abadi, takdir surga purba, alam semesta purba, asal, tubuh surgawi kekacauan, dan akhirnya diaktifkan oleh tubuh surgawi Dao Surgawi. Saat Yang Xiaotian memanggil tubuh surgawi Dao Surgawi, Gunung Dao Surgawi tiba-tiba mulai bersinar dengan intens, jelas menanggapi kekuatan tubuh surgawi Dao Surgawi Yang Xiaotian. Gunung Dao Surgawi telah berdiri sejak zaman dahulu kala tanpa ada kekuatan apapun yang menyebabkannya bereaksi. Namun kini, cahayanya sangat kuat. Aura Dao Surgawi. Ini adalah tubuh surgawi Dao Surgawi. Guirong, yang memiliki tubuh penjara 10.000 hantu, bersama dengan yang lainnya menyaksikan cahaya surgawi Dao Surgawi yang terpancar dari tubuh Yang Xiaotian, dan sangat terkejut. Penguasa langit dan bumi juga terkejut sekaligus bersemangat, tubuh surgawi Dao Surgawi. Anak ini benar-benar telah mengembangkan tubuh surgawi Dao Surgawi. 6 tubuh surgawi penentang surga. Mata leluhur iblis suci tertinggi berkilauan dengan cahaya iblis. Namun, mata Invincible Zantian dipenuhi dengan niat membunuh, belum pernah sebelumnya hasratnya untuk membunuh begitu kuat. Namun, bahkan dengan 6 tubuh surgawi penentang surga, masih mustahil untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Zhang Yichao dari sekte tak terkalahkan mencibir dingin. Pada saat itu, Yang Xiaotian mengaktifkan kekuatan semua hukum. Kali ini, dia tidak hanya mengaktifkan hukum kekacauan Dewa Kegelapan, tetapi hukum dua dewa diaktifkan bersama-sama. Satu ketuhanan terdiri dari 1.296.000 hukum, kedua ketuhanan bersama-sama, 2.592.000 hukum diaktifkan bersama-sama. Chaos Ki meraung hebat. Bahkan mereka yang berdiri di luar daratan datar terus-menerus dipaksa mundur oleh lautan Chaos Ki. 2.592.000. Melihat hukum Yang Xiaotian, semua orang sangat terkejut, beberapa murid bahkan gemetar dengan kaki lemah. Yang Xiaotian telah mengolah 2.592.000 hukum dengan dua keilahiannya, yang berarti hukum masing-masing keilahian diolah hingga batas maksimal. Ini sudah di luar preseden. Selanjutnya, lapisan kelima Raja Surgawi dan domain 15 pedang diaktifkan oleh Yang Xiaotian. Yang Xiaotian juga melancarkan pukulan. Keilahian, tubuh surgawi, hukum, kekuatan dari domain pedang meledak dari dalam kekuatan pukulan, berbenturan dengan tinju surgawi pembela surga yang tak terkalahkan milik lawan. Di tengah ledakan yang mengguncang bumi, kekuatan tinju pembela surga yang tak terkalahkan milik Xiao Haifeng diledakkan oleh pukulan Yang Xiaotian. Pukulan Yang Xiaotian yang tak terhentikan bagaikan membelah bambu, menyerbu ke arah Xiao Haifeng. Xiao Haifeng sangat terkejut dan meraung, seluruh cahaya surgawi di tubuhnya menguat, dan dia melancarkan pukulannya lagi. Meski begitu,
Xiao Haifeng tetap terkena pukulan keras, berulang kali mundur hingga ia terdorong beberapa mil ke belakang sebelum ia bisa menstabilkan dirinya. Ia menyemburkan seteguk darah begitu ia membuka mulutnya. Semua orang tercengang. Raja Surgawi lapisan kelima, Hou Feiteng tergagap. Han Tianrong dan yang lainnya juga kewalahan. Baru 10 tahun berlalu sejak pertempuran di alam dewa, awalnya semua orang berpikir bahwa meskipun Yang Xiaotian telah mencapai Raja Dewa, ia hanya berada di lapisan pertama. Namun kini Yang Xiaotian telah berhasil mencapai lapisan kelima Raja Surgawi. Bagaimana dia bisa berkultivasi seperti ini? Para murid dari sekte tak terkalahkan tercengang seolah berubah menjadi batu. Penguasa langit dan bumi juga tercengang, ia tahu Yang Xiaotian telah pergi ke istana asal. Mungkinkah muridnya telah mengaktifkan arai akselerasi waktu agung dari istana asal? Meski begitu, mustahil untuk berkultivasi secepat itu. Bagaimana mungkin ada yang tahu, Yang Xiaotian kini berkultivasi dengan 4 teknik kultivasi secara bersamaan. Yang Xiaotian, bahkan jika kau telah menembus alam Raja Surgawi kelima, aku tetap tidak akan bisa mengalahkanmu. Xiao Haifeng terkejut sekaligus geram, sosoknya melesat, dan dia mengayunkan pedangnya sekali lagi ke arah Yang Xiaotian. Kali ini, dia mengaktifkan kekuatan Life Arcane. Yang Xiaotian, yang menghunus pedang surgawi langit dan bumi, turut mengayunkannya, mengaktifkan kekuatan arcana kehidupan pula. Serangkaian suara dari benturan pedang surgawi pun terdengar. Cahaya pedang meledak. Xiao Haifeng sekali lagi terlempar. Tepat saat Xiao Haifeng terpental, sosok Yang Xiaotian melesat, lalu dia mengayunkan pedangnya ke arah Xiao Haifeng di udara. Seketika, pedang Qi yang dahsyat meledak, berniat menebas leher Xiao Haifeng dengan kekuatan memotong. Xiao Haifeng sama sekali tak berdaya melawan Qi pedang yang mencengangkan ini, ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika Qi pedang menghantam, hampir melihat kepalanya jatuh, ketika tiba-tiba, Zantian yang tak terkalahkan berdengung dingin. Hanya sebuah dengungan yang meledakkan ruang, mengguncang tanah dan pegunungan, dan fluktuasi kekuatan ruang yang dahsyat menghantam Qi pedang Yang Xiaotian. Bab 996, Yang Xiaotian menantang seluruh domain kekacauan penguasa langit dan bumi telah mengawasi Zantian yang tak terkalahkan, dan melihat Zantian yang tak terkalahkan bergerak, dia tidak bisa menahan diri untuk meledak dalam amarah. Zantian yang tak terkalahkan, beraninya kau mengganggu aturan pertempuran Dao Surgawi. Gelombang suara ledakan membentuk kekuatan tak terlihat, juga menyerang gelombang suara Invincible Zantian. Muridku sudah mengaku kalah, tidak perlu melanjutkan pertarungan. Teriak Zhang Yichao, saat dia dan Li Hui, beserta yang lainnya, mulai bergerak. Seketika semua tetua dan leluhur kuno sekte tak terkalahkan mengambil tindakan, mencoba menyelamatkan Xiao Haifeng. Xiao Haifeng adalah murid paling luar biasa dalam sejarah sekte tak terkalahkan. Tentu saja, mereka tidak akan membiarkannya binasa. Melihat hal itu, para leluhur dan tetua dari Istana Surgawi Langit dan Bumi pun ikut campur dengan marah. Kalian dari sekte tak terkalahkan tidak punya rasa malu. Akan tetapi, meskipun kekuatan mereka yang berasal dari Istana Surgawi Langit dan Bumi sangat kuat, namun masih sedikit kalah jika dibandingkan dengan para ahli tangguh dari sekte tak terkalahkan termasuk Zantian tak terkalahkan. Pada saat ini, banyak ahli dari Akademi Keitian juga turun tangan. Ini masalah yang menyangkut Istana Surgawi dan Bumi serta sekte tak terkalahkan, tidak ada yang boleh ikut campur. Para ahli dari sekte pedang Qiankun dari domain kekacauan juga mengambil tindakan, menghadapi para ahli dari Akademi Keitian. Sekte pedang Qiankun selalu memiliki hubungan baik dengan sekte tak terkalahkan, jadi mereka punya alasan untuk campur tangan ketika Akademi Keitian melakukannya. Tepat saat pasukan dari sekte tak terkalahkan dan sekte pedang Qiankun tengah menguasai Istana Surgawi Langit dan Bumi serta Akademi Keitian, hendak menyelamatkan Xiao Haifeng, leluhur iblis suci tertinggi dari alam iblis turun tangan, melepaskan semburan api iblis, menyerang sekte tak terkalahkan. Pertempuran Gunung Dao Surgawi dikuasai oleh 4 domain. Jangan ada yang ikut campur. Sekarang muridmu kalah, kau ingin ikut campur, lupakan saja. Kata leluhur iblis suci tertinggi dengan dingin. Tepat sekali, tak seorang pun boleh ikut campur dalam pertarungan antara Yang Xiaotian dan Xiao Haifeng. Netherworld Ghost Venerable tertawa dingin, turut campur tangan saat segerombolan hantu jahat menyerang Invincible Zantian. Dalam pertempuran-pertempuran di Gunung Dao Surgawi di masa lampau, sekte tak terkalahkan juga menindas alam iblis dan neraka, membuat mereka terengah-engah. Sekarang, mengingat kesempatan langka ini di mana sekte tak terkalahkan berada pada posisi yang kurang menguntungkan,
baik leluhur setan suci tertinggi dan hantu Netherworld yang mulia tentu saja tidak bisa membiarkan sekte tak terkalahkan melanggar aturan. Meskipun kekuatan Invincible Zantian luar biasa kuatnya, menghadapi campur tangan Heaven and Earth Dominator, Supreme Holy Demon Ancestor, dan Netherworld Ghost Venerable, dia pun berubah warna dan terpaksa mundur. Kekuatan Invincible Zantian dan rekan-rekannya terblokir, dan pedang Qi Yang Xiaotian terus membombardir Xia Haifeng. Xiao Haifeng, menghadapi bahaya kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya, meraung dan kekuatan jimat surgawi yang tak terkalahkan. Jimat surgawi tak terkalahkan, jimat hebat yang dibuat oleh sekte tak terkalahkan, sebenarnya dibuat oleh Zantian tak terkalahkan sendiri. Setelah diaktifkan, ia dapat menahan kekuatan di bawah dominator. Han Tianrong, melihat Xiao Haifeng benar-benar menggunakan jimat surgawi yang tak terkalahkan, diam-diam mengutuk ketidaktahuan Xiao Haifeng, karena penggunaan jimat surgawi yang tak terkalahkan tentu saja melanggar aturan pertempuran Gunung Dao Surgawi. Jika selama pertempuran, kekuatan di luar diri sendiri digunakan, itu melanggar aturan pertempuran Gunung Dao Surgawi, yang melibatkan semua pengikut yang bersaing dari sekte itu. Jadi, meskipun pengikut sekte mereka berhasil masuk ke peringkat 100 teratas, pahala mereka akan dibatalkan. Akan tetapi, pada saat ini, Xiao Haifeng tidak peduli dengan hal lain, kini, yang dipikirkannya hanyalah menyelamatkan hidupnya sendiri, mengesampingkan semua hal lainnya. Tepat saat kekuatan jimat surgawi tak terkalahkan hendak menyelimuti Xiao Haifeng, tiba-tiba, pedang Qi milik Yang Xiaotian melaju lebih cepat dan langsung menembus sebuah celah. Mata Xiao Haifeng melotot. Dia merasakan dingin di tenggorokannya. Lalu, dia melihat semburan darah menyembur keluar. Pada saat itu, dia mendengar raungan murka tuannya, Invincible Zantian. Adapun apa yang dideru, dia tidak dapat mengetahuinya lagi. Kesadaran Xiao Haifeng tiba-tiba lenyap. Di bawah pengawasan para ahli dari berbagai bidang, kepala Xiao Haifeng yang terpenggal terlihat terbang ke udara. Ketika kekuatan jimat surgawi yang tak terkalahkan menyelimuti Xiao Haifeng, kepalanya baru saja membentur tanah. Kekuatan jimat surgawi yang tak terkalahkan menyelimuti mayat Xiao Haifeng, lalu menghancurkannya ke tanah. Bang! Suara, ledakan, yang beruntun itu bergema jauh ke dalam hati Invincible Zantian dan semua ahli dari Invincible Sect. Zantian yang tak terkalahkan dan semua ahli dari sekte tak terkalahkan tercengang. Xiao Haifeng, mati, mati. Fenger, Zantian yang tak terkalahkan menjerit dengan keras, meraung dengan marah, rambutnya berkibar, Yang Xiaotian, aku akan membunuhmu. Tiba-tiba, dia meninju Yang Xiaotian. Sang penguasa langit dan bumi mendengus dingin, mengaktifkan tubuh surgawi abadi, dan seketika, kekuatan waktu yang tak terbatas melonjak ke langit, Dewa Waktu berdiri tegak di antara langit dan bumi. Dewa Waktu milik Yang Xiaotian tingginya hanya 10.000 kaki, namun Dewa Waktu dari penguasa langit dan bumi membubung tinggi ke awan, menutupi matahari dan langit, lalu sang penguasa melayangkan pukulan. Kekuatan waktu melolong. Pada saat itu, leluhur iblis suci tertinggi juga bergerak, lautan iblis yang tak terbatas menyerbu, dan dia pun melayangkan pukulan ke arah Zantian yang tak terkalahkan. Netherworld Ghost Venerable juga bergerak, miliaran hantu jahat dari neraka muncul, menyerang Invincible Zantian bersama-sama. Zantian yang tak terkalahkan dibombardir oleh ketiganya, memaksanya untuk terus mundur, energi darahnya bergejolak, matanya merah darah saat ia menatap ketiga penguasa langit dan bumi, dan Yang Xiaotian, tatapan itu, tak terlupakan. Baiklah, Yang Xiaotian, hari ini aku akan mengampuni nyawamu. Semua murid sekte tak terkalahkan, patuhi perintahku, Yang Xiaotian sekarang adalah musuh bebuyutan kita. Bahkan jika sekte tak terkalahkan hanya memiliki satu orang, bunuh Yang Xiaotian untukku. Perkataan Invincible Zantian bergema, dipenuhi dengan hasrat membunuh yang tak terbatas, menusuk hingga ke tulang. Mendengar hukuman mati di depan umum bagi Invincible Zantian, Yang Xiaotian menatap ke arah para murid sekte Invincible yang sedang bertanding dan berkata, setiap orang punya satu kesempatan untuk menantang, kan? Wajah orang banyak menunjukkan ekspresi aneh, apakah Yang Xiaotian ingin menantang semua murid sekte tak terkalahkan sendirian? Kalau begitu, aku, Yang Xiaotian, ingin menantang semua murid dari seluruh Chaos Domain, kata Yang Xiaotian. Tantang semua murid yang berkompetisi di seluruh Chaos Domain. Suasana menjadi hening. Han Tianrong, Gui Rong, dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam. Semua pengikut sekte dari Chaos Domain menjadi marah setelah mendengar ini. Yang Xiaotian secara terbuka mencemooh seluruh Chaos Domain.
Karena Yang Xiaotian sangat menghormatimu dan berani menantang seluruh Chaos Domain kami sendirian, silakan. Zantian yang tak terkalahkan berkata kepada para murid dari Sekte tak terkalahkan dan Chaos Domain dengan tatapan membunuh. Seketika, Yubo menerobos udara dan mendarat di tanah datar. Murid-murid lain dari Sekte tak terkalahkan juga melayang ke udara. Para pendiri leluhur berbagai sekte besar di domain kekacauan juga memberi isyarat kepada murid-murid mereka, dan tak lama kemudian, semua murid domain kekacauan terbang turun dan mengepung Yang Xiaotian. Zantian yang tak terkalahkan menyaksikan dengan dingin, menurutnya, meskipun Yang Xiaotian adalah petarung yang kuat, masih sulit bagi satu orang untuk menantang semua pengikut Chaos Domain. 99 orang dari Yubo mungkin masih memiliki kesempatan untuk membunuh Yang Xiaotian. Serang, Yubo memimpin serangan, pedang surgawinya menyerang Yang Xiaotian. Semua murid Chaos Domain menyerang secara serentak. 99 murid Chaos Domain ini, berhasil melewati pertempuran Chaos Domain, kekuatan tempur mereka sangat tangguh, dan dengan 99 di antaranya menyerang bersama-sama, kekuatan mereka sangat luar biasa. Tepat saat Yubo bergerak, tubuh Yang Xiaotian tiba-tiba memancarkan gelombang Ki Iblis, ribuan dewa iblis bawaan meledak dari kehampaan di belakangnya, membentuk barisan megah 3000 sosok dewa iblis yang berdiri di antara langit dan bumi. Bab 997 tidak ada hubungannya lagi dengan domain kekacauan melihat 3000 dewa iblis bawaan di belakang Yang Xiaotian, semua orang terkejut. Terutama para ahli dari alam iblis yang berteriak tak percaya, Raja Iblis Chaos. 3000 dewa iblis bawaan. Sang penguasa langit dan bumi sama-sama tercengang. Apakah muridnya juga telah memahami 3000 dewa iblis bawaan dari Raja Iblis Kekacauan? Bukankah dikatakan bahwa di dunia ini, hanya Chaos Demon Lord sendiri yang bisa memahami kekuatan 3000 dewa iblis bawaan? Mungkinkah itu? Namun sang penguasa langit dan bumi menggelengkan kepalanya, merasa hal itu mustahil. Saat kekuatan 3000 dewa iblis berkumpul di belakang Yang Xiaotian, dunia dewa iblis terbentuk di belakangnya, dengan kekuatan iblis yang luar biasa dan mendalam, tidak lebih lemah dari Chaos Ki miliknya. Pada saat itu, seluruh tubuh Yang Xiaotian dipenuhi cahaya. Cahaya ini bukanlah kekuatan cahaya dari Chaos Luminescence Divine Presence. Itu adalah kekuatan cahaya murni. Semua orang tercengang ketika 14 sayap cahaya mengembun di punggung Yang Xiaotian. 14 sayap cahaya. Apakah itu dewa surgawi yang cerah? Gumam seorang leluhur tua dengan nada terputus-putus. Bagaimana mungkin, dia sebenarnya telah mengembangkan 14 sayap cahaya. Legenda mengatakan bahwa hanya penguasa alam surgawi cahaya terang yang memiliki 14 sayap cahaya. Di bawah kekuatan cahaya ini, para makhluk kuat dari neraka dan alam iblis semuanya mundur ketakutan, waspada terhadap sentuhan kekuatan cahaya pemurnian ini. Yang Xiaotian mengayunkan pedang gandanya. Pedang Ki itu ganas, dan dengan peningkatan kekuatan iblis, sayap cahaya, dan keilahian kekacauan di antara kekuatan-kekuatan lainnya, pedang Ki itu bahkan lebih menyilaukan daripada sebelumnya. Kemanapun pedang Ki lewat, kekuatan serangan murid-murid seperti Yu Bo dari domain kekacauan hancur total. Kemanapun pedang Ki lewat, teriakan terdengar, dan darah berceceran di udara. Satu persatu, murid dari Chaos Domain tertusuk oleh pedang Ki, masing-masing terhempas. Bahkan saat mereka mengaktifkan formasi pertahanan dari zirah surgawi mereka, bahkan saat mereka mati-matian menyerang dan melarikan diri, mereka tidak dapat lolos dari kekuatan pedang Ki milik Yang Xiaotian. Saat pedang Yang Xiaotian menebas, lebih dari 30 murid Chaos Domain tergeletak di genangan darah. Yubo dan yang lainnya benar-benar kedinginan. Murid-murid dari Chaos Domain ini termasuk mereka yang berada di tingkat Kaisar Surgawi kelima, bahkan tingkat ke-6 dan ke-7. Namun lebih dari 30 dari mereka terbunuh oleh satu serangan pedang Yang Xiaotian. Begitulah kekuatan pedang ini. Murid-murid yang tersisa dari Chaos Domain juga memiliki wajah pucat dan mata yang dipenuhi teror, jelas-jelas ketakutan oleh satu serangan pedang Yang Xiaotian ini. Seorang murid dari Sekte tak terkalahkan hendak mengakui kekalahan, tetapi peserta sebelumnya dari Sekte tak terkalahkan tidak pernah memberi murid-murid dari Istana Surgawi Langit dan Bumi kesempatan untuk berbicara, begitu pula Yang Xiaotian. Seketika, Yang Xiaotian melepaskan serangan pedangnya yang kedua. Pedang Ki sekali lagi membelah udara. Setelah itu, serangan pedang ketiga dan keempat Yang Xiaotian datang. Satu serangan pedang silih berganti. Setelah pedang keempat, semua murid Chaos Domain terbanting ke tanah, tak seorang pun yang berdiri, termasuk Yubo yang kekuatannya hanya kalah dari Xiao Haifeng.
Yang Xiaotian menatap Yubo yang masih berusaha bangkit dari genangan darah, lalu melancarkan serangan pedang. Pedang surgawi langit dan bumi langsung menembus tenggorokan lawan, memakukannya ke tanah. Dengan demikian, seluruh 100 murid petarung Chaos Domain musnah. Tak seorang pun yang selamat, juga tak seorang pun yang berhasil masuk 100 teratas. Dalam pertempuran sebelumnya di Gunung Dao Surgawi, 10 besar, dan sebagian besar dari 100 besar, didominasi oleh para pengikut domain kekacauan, tetapi kali ini, tidak ada yang mampu masuk ke dalam 100 besar. Apakah mereka semua mati? Seorang master sekte dari Chaos Domain merasakan langit runtuh, tak percaya melihat semua murid Chaos Domain terbaring mati dalam genangan darah. Yubo dan 99 orang lainnya, termasuk Xiao Haifeng tadi, totalnya 100 orang, semuanya terbaring di sana. Para murid ini, yang merupakan orang-orang berharga dari berbagai sekte besar di domain kekacauan, masih hidup beberapa saat yang lalu, kini berubah menjadi mayat dingin. Sebelum datang, sekte-sekte Chaos Domain telah membayangkan secara khayal bahwa Chaos Domain, seperti pada sesi-sesi sebelumnya, akan menguasai Divine Domain, Hell, dan Demon Realm. Namun pertempuran di Gunung Surgawi Dao baru saja dimulai, dan semua murid domain kekacauan telah berubah menjadi mayat. Ini tidak seperti apa yang mereka bayangkan sebelum datang. Zantian yang tak terkalahkan dan para ahli dari sekte tak terkalahkan, menghadapi pemandangan para pengikut yang tewas dari domain kekacauan, memiliki ekspresi yang sangat muram. Di masa lalu, sekte tak terkalahkan mereka akan kembali dengan penuh kemenangan ke domain kekacauan, tetapi bagaimana mereka akan menghadapi para ayah dan sesama penduduk desa dari domain kekacauan kali ini? Tempatkan Yang Xiaotian di puncak daftar orang yang harus dibunuh oleh sekte tak terkalahkan kita. Seru Zantian tak terkalahkan dengan galak. Baru saja dia menempatkan Yang Xiaotian di daftar orang yang harus dibunuh sekte tak terkalahkan, tapi kini dia tak punya pilihan lain selain mengangkat Yang Xiaotian ke puncak daftar. Leluhur sekte pedang Qiankun juga dengan garang menyatakan, Yang Xiaotian juga akan berada di puncak daftar orang yang harus dibunuh oleh sekte pedang Qiankun. Perkataan mereka berdua bergema di dataran itu untuk waktu yang lama. Pedang Qi milik Yang Xiaotian juga bergema di tanah datar untuk waktu yang lama. Putra Kekacauan, penantang peringkat kedua dalam perang wilayah surgawi, juga telah tiba lebih awal. Setelah 10 tahun kultivasi yang melelahkan, ranah mata jahatnya telah stabil. Sebelum datang, dia telah bersumpah dengan keras bahwa dia akan membuat Yang Xiaotian mati di bawah tatapan mata jahatnya. Namun saat ini, saat dia berdiri di tengah kerumunan, wajahnya berkedut, bukan, itu adalah mata jahat sepenuhnya yang berkedut. Dan anak Dewa Penguburan, yang telah mengubah penampilannya dan bersembunyi di antara murid-murid yang berpartisipasi dalam domain surgawi, tangan yang memegang pedang kematian juga gemetar. Jika sebelumnya mereka memendam keyakinan untuk membunuh Yang Xiaotian, kini, melihat mayat Xiao Haifeng, keyakinan mereka hancur total. Para tokoh terkemuka dari semua wilayah menatap Yang Xiaotian dengan tatapan aneh. Leluhur iblis suci tertinggi merasa sangat gelisah. Legenda mengatakan bahwa hanya Chaos Demon Lord yang mampu memahami kekuatan 3000 dewa iblis bawaan, namun Yang Xiaotian mampu memahaminya, yang mana membuatnya merasa sangat curiga. Jika berita bahwa Yang Xiaotian memiliki kekuatan 3000 dewa iblis bawaan menyebar kembali ke alam iblis, itu pasti akan menyebabkan kejutan besar. Chaos Demon Lord, leluhur iblis suci tertinggi memikirkan sosok yang pernah dengan bangga berdiri di puncak alam iblis, hatinya bergetar. Yang Xiaotian kembali ke kamp domain surgawi. Meskipun sang Invincible Zantian memendam kemarahan yang amat besar terhadap Yang Xiaotian, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika Yang Xiaotian kembali ke sisi sang penguasa langit dan bumi. Sang penguasa langit dan bumi memandang murid di sampingnya, tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di hatinya, yang dipenuhi emosi yang tak terkatakan. Berikutnya, segmen pengundian dimulai. Para pengikut dari 3 wilayah memasuki panggung masing-masing untuk memulai pertandingan mereka. Sorak-sorai naik turun terus-menerus. Zantian yang tak terkalahkan, menyaksikan para murid dari domain surgawi, alam iblis, dan neraka berbenturan, serta mendengar sorak-sorai dari ketiga domain tersebut, merasa sangat tidak nyaman. Pertempuran di Gunung Dao Surgawi masih berlangsung, tetapi domain kekacauan tidak lagi terlibat. Mereka ingin meninggalkan Gunung Heavenly Dao lebih awal, tetapi Chaos Domain belum pernah meninggalkan Gunung Heavenly Dao di tengah jalan sebelumnya, meninggalkan di tengah jalan akan menjadi aib besar. Namun jika mereka tidak pergi,
menyaksikan para pengikut ketiga wilayah itu berkompetisi seperti penonton biasa adalah hal yang sama memalukannya. Ayo pergi. Setelah berpikir sejenak, Zantian tak terkalahkan akhirnya memberi perintah dan memimpin para ahli sekte tak terkalahkan menjauh dari Gunung Dao Surgawi. Zhang Yichao dan yang lainnya, tidak mau dan dipenuhi dengan niat membunuh, hanya bisa mengikuti Invincible Zantian saat mereka pergi. Setelah melewati lapisan aliran udara, Zhang Yichao tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Yang Mulia, apakah kita benar-benar hanya akan kembali ke domain kekacauan seperti ini? Jika mereka kembali ke Chaos Domain begitu saja, dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Tatapan Zantian yang tak terkalahkan dingin, tentu saja kita tidak bisa kembali ke domain kekacauan begitu saja. Setahun dari sekarang, pertempuran besar Guo Yun dengan leluhur Dewa Makanan akan terjadi, pertempuran mendebarkan yang tentu saja tidak boleh kita lewatkan. Zhang Yichao menangkap maksud tersirat dalam perkataan Sang Invincible Zantian. Zantian yang tak terkalahkan berencana untuk tetap berada di domain surgawi dan, selama pertempuran besar antara penguasa langit dan bumi, Guo Yun dan leluhur Dewa Makanan, memanfaatkan kesempatan untuk membunuh penguasa langit dan bumi. Yang Xiao Tian membunuh muridku, jadi aku akan membunuh gurunya, cibir Zantian yang tak terkalahkan. Nyawa ganti nyawa, sangat adil. Bab 998 Kau harus melindungi Tuan Muda Mansion-mu dengan baik nyawa ganti nyawa. Mendengar perkataan Invincible Zantian, para master di sekitarnya tak kuasa menahan diri untuk tidak bergidik. Namun, Zhang Yichao dipenuhi dengan niat membunuh saat ia berkata, nyawa ganti nyawa. Bagaimana mungkin itu cukup? Yang Xiao Tian telah membunuh begitu banyak murid sekte tak terkalahkanku, membunuh gurunya saja sudah terlalu mudah baginya. Zantian yang tak terkalahkan mencibir, satu nyawa tentu saja tidak cukup. Jika Guo Yun mati, bukankah para murid istana surgawi dan bumi akan tunduk pada belas kasihan kita, untuk menghancurkan dan menghancurkan sesuka hati kita? Memikirkan kematian tragis murid-muridnya, Li Hui dengan dingin berkata, ketika Guo Yun mati, aku ingin membuat hidup Yang Xiao Tian lebih buruk dari kematian. Setelah Invincible Zantian dan yang lainnya pergi, pertempuran di Gunung Dao Surgawi berlanjut. Akan tetapi, pertempuran yang terjadi di Gunung Dao Surgawi menjadi kompetisi antara murid-murid tiga domain. Setelah itu, tidak peduli murid domain atau sekte mana yang bertemu Yang Xiao Tian, mereka akan langsung mengakui kekalahan. Bahkan ketika semua murid Chaos Domain bergabung, mereka dibantai oleh Yang Xiao Tian, siapa yang berani memprovokasi Yang Xiao Tian. Bahkan Han Tianrong dari alam iblis dan Gui Rong dari neraka, ketika kemudian berhadapan dengan Yang Xiao Tian, akan gemetar dan langsung mengakui kekalahan. Putra kekacauan, saat menghadapi Yang Xiao Tian, juga harus mengertakkan gigi dan mengakui kekalahan. Tanpa kejutan apapun, Yang Xiao Tian hanya perlu berdiri di atas panggung tanpa perlu mengangkat jari. Ia maju dengan mudah, bernyanyi penuh kemenangan, dan melaju ke 10 besar, 3 besar. Pada akhirnya, dia berhasil meraih tempat pertama. Melihat Yang Xiao Tian memperoleh tempat pertama, semua orang mendesak kagum. Setelah menerima hadiah, leluhur iblis suci tertinggi, sebelum pergi, datang ke penguasa langit dan bumi dan berkata, Saudara Guo Yun memang telah mengumpulkan murid yang hebat. Ada nada iri dalam nada bicaranya. Penguasa langit dan bumi tersenyum dan berkata, murid-murid saudara Li Feng juga luar biasa. Leluhur iblis suci tertinggi tersenyum, lalu berkata kepada Yang Xiao Tian, semoga sahabat yang bisa mengunjungi alam iblis di masa depan. Jika kau datang ke alam iblis, Xie Feng dan Sekte Iblis Suci Tertinggi pasti akan menyambutmu dengan hangat. Kami akan memperlakukan sahabat yang dengan baik. Leluhur Setan Suci Tertinggi merupakan sosok yang luar biasa, seorang dominator suatu wilayah, penguasa Sekte Setan Suci Tertinggi, yang kini menyampaikan undangan kepada Yang Xiao Tian, seorang Raja Surgawi. Terima kasih, Senior. Yang Xiao Tian berkata sambil mengepalkan tinjunya, jika aku punya kesempatan di masa depan, aku pasti akan mengunjungi alam iblis. Bagus. Leluhur iblis suci tertinggi tertawa terbahak-bahak, tampak sangat senang, aku akan menunggumu di alam iblis. Setelah berbasa-basi sebentar dengan penguasa langit dan bumi, ia memimpin para master tingkat tinggi dari sekte iblis suci tertinggi ke angkasa dan pergi. Netherworld Ghost Venerable juga membawa para master Netherworld Ghost Gate untuk bertukar beberapa kata dengan penguasa langit dan bumi dan, seperti leluhur setan suci tertinggi, secara pribadi menyampaikan undangan kepada Yang Xiao Tian untuk mengunjungi neraka di masa mendatang. Netherworld Ghost Venerable juga membawa pergi para master tingkat tinggi.
Yang Xiaotian memperhatikan sosok Netherworld Ghost Venerable, merasakan permusuhan yang mendalam dan niat membunuh di dalam hatinya terhadap dirinya sendiri. Mungkinkah karena pedang neraka? Pedang neraka merupakan senjata samping milik penguasa neraka, yang memiliki arti penting luar biasa di neraka. Niat membunuh dari hantu Netherworld Venerable terhadapnya dapat dimengerti. Setelah itu, putra kekacauan dan para penguasa dari berbagai penjuru domain surgawi juga pergi satu demi satu. Hanya orang-orang dari Istana Surgawi Langit dan Bumi serta Akademi Keitian yang tersisa di Gunung Dao Surgawi. Sang penguasa langit dan bumi mengetahui bahwa Yang Xiaotian selanjutnya akan menghabiskan 1 tahun berkultivasi di puncak Gunung Dao Surgawi. Jadi dia dan yang lainnya dari Istana Surgawi Langit dan Bumi tetap tinggal untuk melindungi Yang Xiaotian. Lagi pula, tak seorang pun tahu apakah orang-orang sekte tak terkalahkan akan kembali. Kali ini, Keitian Dominator tidak datang ke Akademi Keitian. Sebaliknya, Kepala Akademi, Wei Sheng, tentu saja juga memimpin orang-orang Akademi Keitian untuk tinggal dan melindungi Yang Xiaotian. Di bawah perlindungan penguasa langit dan bumi serta yang lainnya, Xiaotian memasuki wilayah puncak Gunung Dao Surgawi. Konsentrasi energi spiritual Dao Surgawi di puncak Gunung Dao Surgawi jauh lebih tinggi daripada di Gua Dao Surgawi. Xiaotian menarik napas dalam-dalam, dan energi spiritual tiba-tiba mengalir ke dalam tubuhnya, pori-porinya terbuka lebar seolah-olah organ dalamnya sedang dibersihkan. Xiaotian tahu waktunya mendesak, dan dia terbang menuju arai pedang pertama. Tak lama kemudian, ia tiba di depan arai pedang pertama, dan di bawah perlindungan Master Ding, ia memasuki ruang domain pedang di dalam arai tersebut. Ia duduk bersila dan mulai memahami kekuatan pedang dari domain pedang. Kini, ia telah membuat terobosan kecil di domain pedangnya, bergabung dengan satu domain pedang tak lagi membutuhkan waktu sebulan. Setelah bergabung dengan 8 domain pedang, ia akan memiliki waktu 4 hingga 5 bulan, tepat waktu untuk melahap energi spiritual Dao Surgawi di puncak gunung. Sang penguasa langit dan bumi berdiri di depan wilayah puncak gunung, menyaksikan Xiaotian berkultivasi setelah masuk, dan merasakan kegelisahan, menyebabkan alisnya berkerut. Setelah melalui berbagai kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai wilayah dominator, tentu saja dia tahu apa arti kegelisahan ini. Dia pernah merasakan kegelisahan ini sebelumnya, tetapi sejak mencapai alam dominator, ini adalah pertama kalinya dia merasakannya begitu intens. Apakah karena pertarungan dengan Si Tianlong? Dia yakin tentang pertempuran dengan Si Tianlong yang masih setahun lagi. Namun kini, kegelisahan itu begitu kuat. Sang penguasa langit dan bumi teringat iblis dunia kekacauan di belakang Si Tianlong. Hatinya mencelos, menyadari bahwa pertempuran ini kemungkinan besar akan menjadi yang tersulit dalam hidupnya. Leluhur Sekte Pedang Besar mendalam memperhatikan kegelisahan di surga dan bumi dominator dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Yang Mulia, apakah Anda khawatir tentang pertempuran dengan Si Tianlong? Penguasa langit dan bumi mengangguk dan berkata dengan serius, dalam pertempuran itu, aku khawatir ada kemungkinan kematianku. Apa? Leluhur Sekte Pedang Mendalam Agung berbagi hal ini dengan leluhur lainnya dan Wei Sheng dari Akademi Keitian, dan wajah mereka berubah drastis. Penguasa langit dan bumi tidak hanya penting bagi Istana Surgawi Langit dan Bumi, tetapi juga bagi seluruh wilayah surgawi. Jika penguasa langit dan bumi jatuh, bukan hanya Istana Surgawi Langit dan Bumi yang akan runtuh, akan terjadi pergolakan besar di seluruh wilayah surgawi. Yang Mulia, leluhur Sekte Pedang Besar Mendalam hendak berbicara, tetapi penguasa langit dan bumi menggelengkan kepalanya, jika aku jatuh, Anda harus melindungi Tuan Muda Mansion dan menunggunya mencapai status tertinggi dan mengambil alih Istana Surgawi Langit dan Bumi. Hati semua orang tenggelam. Mungkinkah ini permintaan terakhir sang penguasa langit dan bumi? Sang penguasa langit dan bumi memandang ke arah puncak Gunung Dao Surgawi dan berkata dengan puas, aku sungguh berharap melihat pemuda ini mencapai status tertinggi, tapi sayangnya, aku khawatir aku takkan bisa menyaksikannya. Dengan kekuatan tempur Xiaotian yang menakutkan, jika dia mencapai status tertinggi, seberapa kuatkah dia nantinya? Saat itu, dia akan dapat menyapu seluruh domain surgawi. Saat itu, di dalam 4 domain, tak akan ada lagi yang menandinginya. Leluhur Sekte Pedang Agung Mendalam merasa berat hati dan berkata, Yang Mulia, tenanglah, kami akan melindungi Tuan Muda Mansion. Bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, aku akan memastikan keselamatannya. Setelah mencapai alam penguasa langit dan bumi, ia tahu firasat seperti itu biasanya akurat. Jika penguasa langit dan bumi mengatakan ada kemungkinan kematiannya, maka itu memang mungkin. Wei Sheng melangkah maju dengan suara berat, Yang Mulia,
Tuan Dominator kami akan bergabung dengan Anda dalam pertempuran ini, dan kami pasti akan mengatasi bencana ini. Penguasa langit dan bumi menggelengkan kepalanya. Jika Liang Li, penguasa takdir, ada di sini, mereka bisa bergabung untuk melawan iblis dunia kekacauan, tetapi Liang Li, penguasa takdir, tidak ada. Waktu berlalu, Xiao Tian, di puncak Gunung Dao Surgawi, terus memahami dan menggabungkan domain pedang, memasuki kondisi tanpa pamrih. 7 bulan kemudian, dia akhirnya berhasil menggabungkan seluruh domain pedang sepenuhnya, dan langit dan bumi miliknya, domain pedang tak terukur, telah menerobos ke alam pencapaian agung. Setelah menggabungkan semua domain pedang di puncak, dia mulai mengoperasikan teknik kultivasi utama teknik melahap surga kekacauan, berusaha untuk sepenuhnya melahap energi spiritual Dao Surgawi di puncak gunung. Bab 999, Pertempuran antara penguasa langit dan bumi dan leluhur dewa makanan di bawah pengoperasian 4 teknik kultivasi utama yang Xiao Tian, ki spiritual Dao Surgawi meraung dan terus-menerus mengalir ke dalam tubuhnya. Tak lama kemudian, pusaran ki spiritual Dao Surgawi terbentuk di sekujur tubuhnya. Terlebih lagi, pusaran ki spiritual meluas pada tingkat yang mencengangkan. Diselimuti oleh pusaran ki spiritual Dao Surgawi, sosok yang Xiao Tian perlahan-lahan menghilang di dalamnya. Lebih dari 3 bulan berlalu. Melihat waktunya hampir habis, Yang Xiao Tian tidak punya pilihan selain berhenti. Meskipun dia telah melahapnya dengan sekuat tenaga selama beberapa bulan, akumulasi dari tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di puncak gunung langit dan bumi terlalu padat, dia tidak mungkin melahap 1/10.000 saja. Yang Xiao Tian memandang ki spiritual Dao Surgawi yang padat di puncak gunung dan bertanya kepada Guru Ding apakah ada cara baginya untuk terus berkultivasi di puncak gunung langit dan bumi. Master Ding menggelengkan kepalanya, ketika saatnya tiba, gunung langit dan bumi akan surut jauh, dan kekuatan penghalang gunung langit dan bumi akan menyelimuti setiap inci gunung. Tak seorang pun akan bisa tinggal di gunung langit dan bumi. Kecuali, mendengar ini, Yang Xiao Tian tidak dapat menahan diri untuk bertanya, kecuali apa? Kecuali kau membenarkan Dao, kata Master Ding. Kalau kau membenarkannya, kau mungkin punya kesempatan untuk tetap tinggal di gunung langit dan bumi. Pikiran dalam hati Yang Xiao Tian langsung padam. Dia hanya bisa bangun dan meninggalkan wilayah puncak gunung. Akan tetapi, saat meninggalkan wilayah puncak gunung, dia tidak melihat gurunya, sang penguasa langit dan bumi, hanya leluhur sekte pedang agung yang mendalam dan beberapa orang dari Akademi Keitian, seperti Wei Sheng. Yang Xiao Tian bertanya kepada mereka, lalu mengetahui bahwa guru Dewa Pengubur telah memimpin pasukan mayat hidup dalam serangan sengit di benua terpencil. Situasi di sana kritis, sehingga gurunya memimpin orang-orang dari Istana Surgawi Langit dan Bumi untuk bergegas kembali ke benua terpencil mendahului mereka. Mendengar ini, Yang Xiao Tian tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya, mengapa Master Dewa Penguburan tiba-tiba melancarkan serangan dahsyat ke benua terpencil lagi. Mungkinkah ada kejadian yang tidak terduga? Setelah mengetahui perubahan di benua terpencil, Yang Xiao Tian tidak menunda lagi. Ia mengemudikan perahu Hanhai dengan sekuat tenaga, dan bersama semua orang, meninggalkan gunung langit dan bumi. Mereka baru saja melewati lapisan arus dan belum melangkah terlalu jauh ketika mendengar gemuruh dahsyat di belakang mereka. Saat menoleh ke belakang, mereka melihat gunung langit dan bumi, di tengah guncangan hebat aliran udara di sekitarnya, berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke dalam luasnya angkasa. Ia lenyap dari hamparan angkasa berbintang yang luas dalam sekejap mata. Menyaksikan gunung langit dan bumi yang menghilang, Yang Xiao Tian menarik kembali pandangannya dan kemudian terus mengemudikan pesawat ruang angkasa bersama yang lain, bergegas kembali ke benua terpencil. 30.000 tahun kemudian, dalam pertempuran gunung langit dan bumi, dia akan mendaki ke puncak gunung langit dan bumi sekali lagi. Saat itu, dia akan tinggal di puncak, melahap seluruh ki spiritual Dao Surgawi dari gunung langit dan bumi. Meskipun pertempuran gunung langit dan bumi telah berakhir, Yang Xiao Tian tidak bersantai. Ia justru terus berlatih dengan memakan buah dewa di ruang rahasia. Dia tidak melakukan ini hanya untuk menguasai gunung langit dan bumi, artefak surgawi Dao ini, lain kali. Sambil berkultivasi dengan mengonsumsi buah surgawi, Yang Xiao Tian juga meluangkan waktu untuk melahap esensi naga dari mutiara naga primordial, berusaha menembus lapisan ke-19 teknik naga awal kuno. Kini, teknik naga awal kuno miliknya telah mencapai akhir lapisan ke-18, dan tak jauh dari lapisan ke-19. Perahu Hanhai terus terbang menuju benua terpencil. Leluhur sekte pedang besar mendalam memandang ke arah benua terpencil, hatinya terbakar oleh rasa tidak sabar.
Karena pertempuran antara kaisar mereka dan leluhur dewa makanan semakin dekat. Dia bertanya-tanya bagaimana kaisar mereka mempersiapkan diri. Memikirkan tugas yang telah dipercayakan kaisar kepada mereka sebelumnya, beban menyelimuti hati leluhur Sekte Pedang Agung mendalam. Akan tetapi, tepat saat Yang Xiaotian dan yang lainnya hendak kembali ke benua terpencil, berita datang dari sana bahwa pasukan mayat hidup tiba-tiba telah mundur. Mundur. Yang Xiaotian cukup terkejut. Leluhur Sekte Pedang Besar Mendalam juga merasa bingung. Pasukan mayat hidup telah menyerang benua terpencil dengan ganas beberapa hari ini, lalu tiba-tiba mundur, sepertinya ada sesuatu yang aneh terjadi. Berpikir tentang pelarian mendadak sang pengubur dewa, kegelisahan dalam hati leluhur Sekte Pedang Besar Mendalam meningkat. Mungkinkah itu? Tuan Muda Mansion, ayo kita percepat lagi. Kata leluhur Sekte Pedang Besar Mendalam kepada Yang Xiaotian. Yang Xiaotian melihat urgensi leluhur Sekte Pedang Besar yang mendalam dan tidak dapat menahan rasa bingungnya, meskipun demikian, dia dan yang lainnya mengerahkan segenap upaya untuk mengemudikan kapal terbang itu, dan melaju sekali lagi. Melihat kebingungan Yang Xiaotian, leluhur Sekte Pedang Besar Mendalam menyuarakan kekhawatirannya sendiri. Mendengar leluhur Sekte Pedang Besar Mendalam khawatir kalau Master Dewa Pengubur akan menyakiti gurunya, ekspresi Yang Xiaotian berubah. Kemudian, leluhur Sekte Pedang Agung Mendalam berbicara tentang kegelisahan yang sebelumnya dirasakan sang penguasa langit dan bumi di Gunung Dao Surgawi. Mendengar ini, Yang Xiaotian merasa semakin terbebani. Tuan Ding, apakah ada cara untuk mempercepatnya lebih jauh? Yang Xiaotian bertanya kepada Tuan Ding. Master Ding menggelengkan kepalanya, kecuali kau punya batu roh kekacauan kelas tinggi. Lalu ia berkata, kalau tidak, kau hanya bisa menggunakan jimat ruang waktu. Jimat ruang waktu. Yang Xiaotian segera mengeluarkan semua jimat ruang waktu yang dimilikinya dan terus meningkatkan perahu Hanhai dengan jimat-jimat itu. Namun, Yang Xiaotian masih merasa kecepatannya terlalu lambat. Sambil meningkatkan jimat ruang waktu, ia mengeluarkan material dan mulai menyempurnakan jimat ruang waktu yang baru. Kini setelah kultivasinya meningkat, jimat ruang waktu yang baru disempurnakan menjadi lebih kuat. Benar saja, ketika Yang Xiaotian menggunakan jimat ruang waktu yang baru disempurnakan pada perahu Hanhai, kecepatan perahu meningkat lebih jauh lagi. Saat Yang Xiaotian terus menyempurnakan jimat ruang waktu, akhirnya, benua terpencil tampak di kejauhan. Sekembalinya ke benua terpencil, Yang Xiaotian terus meningkatkan perahu Hanhai, bergegas kembali menuju istana surgawi langit dan bumi. Melewati beberapa kota, ia hanya melihat reruntuhan dan puing di mana-mana, jelas kehancuran yang ditinggalkan oleh invasi pasukan mayat hidup sebelumnya. Meskipun tentara mayat hidup telah mundur, banyak kerajaan masih berada di bawah darurat militer. Akan tetapi, saat Yang Xiaotian tiba di Istana Langit dan Bumi, dia diberitahu bahwa gurunya, penguasa langit dan bumi, serta kakak laki-lakinya Zhao Ming telah pergi ke puncak langit yang terputus. Puncak surga yang terputus merupakan tempat di mana gurunya dan leluhur dewa makanan sepakat untuk berduel. Mengapa tuanku pergi ke sana sepagi ini? Yang Xiaotian bertanya-tanya. Masih ada 10 hari lagi sampai hari duel yang telah ditentukan, dan biasanya seseorang tidak akan pergi ke puncak langit yang terputus secepat ini. Tetua Zhang Jingzi berkata, si Tianlong telah menyelesaikan retretnya, dan beliau telah mengajukan tantangan baru, memajukan tanggal duel 10 hari. Yang Mulia telah menyetujuinya. Apa? Dimajukan 10 hari. Wajah Yang Xiaotian memucat. Jika tanggalnya dimajukan 10 hari, bukankah itu berarti hari ini adalah hari pertempuran besar antara gurunya dan si Tianlong? Ayo pergi ke puncak surga yang terputus. Yang Xiaotian meraung dan melesat ke angkasa, mengendarai perahu Hanhai bersama leluhur Sekte Pedang Besar Mendalam menuju puncak langit yang terputus dengan kecepatan tinggi. Meskipun puncak Severing Heaven tidak terlalu jauh dari Heaven and Earth Divine Mansion, namun letaknya juga tidak dekat, bahkan dengan Yang Xiaotian yang terus-menerus meningkatkan perahu Hanhai dengan jimat ruang waktu, akan butuh waktu sekitar 1 jam untuk mencapai puncak Severing Heaven. Puncak langit yang terputus, puncak langit yang terputus. Yang Xiaotian mengemudikan perahu Hanhai dengan sekuat tenaga, berulang kali menggumamkan nama puncak langit yang terputus. Saat Yang Xiaotian bergegas menuju puncak Severing Heaven, tempat itu sudah penuh sesak dengan orang. Pertarungan antara penguasa langit dan bumi dan leluhur dewa makanan telah dipercepat secara tiba-tiba, membuat banyak orang lengah. Namun, banyak tokoh kuat dari berbagai sekte masih berhasil bergegas ke puncak langit yang memutus untuk menyaksikan pertempuran dahsyat ini. Pada saat ini,
sang penguasa langit dan bumi serta leluhur dewa makanan masing-masing berdiri di puncak-puncak langit yang memutuskan. Guo Yun, lama tak bertemu. Leluhur dewa makanan Si Tianlong menatap Yang Xiao Tian, matanya hijau menyeramkan. Aku ingin tahu apakah kau masih ingat. Kau melukaiku di sini, dulu. Tentu saja aku ingat. Penguasa langit dan bumi memandang Si Tianlong. Saat itu, untuk menyelamatkanmu, beberapa leluhur kuno dari klan dewa makananmu semuanya kubunuh di sini. Bab 1000, Si Tianlong menerobos ke Dominator mendengar Dominator langit dan bumi menyebutkan leluhur klan dewa makanan yang dibunuh. Mata leluhur dewa makanan Si Tianlong dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia mencibir dengan ganas, Guo Yun, pernahkah kau mempertimbangkan bahwa suatu hari, kau juga akan dibunuh di sini? Begitu Si Tianlong berbicara, berbagai tokoh penting yang menyaksikan pertempuran itu semuanya mengubah ekspresi mereka, menimbulkan keributan hebat. Zhao Ming dan banyak ahli dari Istana Dewa Langit dan Bumi semuanya melotot ke arah Si Tianlong. Mendengar kata-kata ini, penguasa langit dan bumi terkekeh, bunuh aku. Kau, Anda, mata Si Tianlong berkilat dengan cahaya hijau cemerlang, aku. Dengan itu, dia tidak lagi menyembunyikan auranya dan melepaskannya sepenuhnya dari tubuhnya. Aura yang mengguncang dunia menyapu langit dan bumi. Bahkan banyak master sekte yang menempatkan diri pada jarak yang jauh pun merasa napas mereka tersendat. Penguasa, merasakan aura luar biasa dan tak terkalahkan dari Si Tianlong, para ahli dari semua pihak menjadi pucat. Bahkan Zhao Ming dan para tokoh terkemuka dari Heaven and Earth Divine Mansion dan Keitian Academy pun berubah warna. Si Tianlong sebenarnya telah mengambil langkah terakhir dan mencapai Realm of Dominator. Para petinggi dari klan Dewa Makanan, klan Setan Darah Langit Perak, Sekte Setan Dunia Bawah, dan klan Bayangan Surgawi semuanya merasa bersemangat. Leluhur itu tak terkalahkan, teriak pemimpin klan Dewa Makanan. Pada saat ini, Ki Iblis dengan berbagai warna, hijau hutan, ungu kehitaman, dan merah darah, terus-menerus keluar dari tubuh Si Tianlong. Anehnya, tidak ada satupun yang berwarna hitam. Keterampilan surgawi dunia kekacauan. Melihat Ki Iblis di sekitar Si Tianlong, seorang tetua berseru. Chaos World Divine Skill, juga dikenal sebagai Chaos World Devil Technique, adalah salah satu teknik iblis terkuat di Divine Domain. Teknik iblis dunia kekacauan terdiri dari 17 jenis Ki Iblis yang paling kuat dalam kultivasi. Setiap jenis Ki Iblis dapat menjadi tak terkalahkan di wilayahnya masing-masing. Ki Iblis kekacauan langsung menyebar ke sekujur tubuh Si Tianlong, berubah menjadi lautan iblis, dengan gelembung-gelembung Ki Iblis muncul bagaikan air mendidih. Gelembung Ki Iblis diresapi dengan Ki Primordial. Melihat gelembung Ki Iblis ini, semua orang mundur ketakutan, takut terlambat menghindarinya. Teknik Iblis Dunia Kekacauan, Ki Iblis Primordial, ini adalah Ki Primordial. Seru leluhur Phoenix hitam dari Istana Surgawi Langit dan Bumi. Zhao Ming dan yang lainnya meringis, ketakutan terbesar mereka adalah teknik iblis dunia kekacauan Si Tianlong mencapai alam primordial. Begitu mencapai tingkat itu dan memadatkan Ki Iblis Primordial, kekuatan Si Tianlong akan melonjak pesat. Zhao Ming mulai khawatir. Si Tianlong tidak hanya berhasil menembus alam dominator, tetapi juga telah mengembangkan teknik iblis dunia kekacauannya hingga ke tingkat Ki Primordial. Kekuatannya jauh lebih besar daripada sebelumnya, dan tidak akan mudah bagi gurunya untuk mengalahkan Si Tianlong. Lahap langit dan bumi. Tepat pada saat itu, Si Tianlong berteriak dengan ganas, ki dan darahnya melonjak, menyatu menjadi monster darah yang besar dan mengerikan, yang tiba-tiba membuka rahangnya untuk melahap penguasa langit dan bumi. Ini memang garis keturunan pemakan dari klan dewa makanannya. Aliran udara di luar angkasa segera mulai menderu. Di tengah-tengah raungan itu, pusaran mengerikan terbentuk, menyelimuti sang penguasa langit dan bumi dengan maksud untuk langsung melahapnya. Saat pusaran mengerikan itu mendekat, penguasa langit dan bumi mendengus dingin. Hanya dengan sedikit getaran tubuhnya, ia menghancurkan pusaran mengerikan itu. Selanjutnya, cahaya waktu melonjak dengan dahsyat, dan dewa waktu pun muncul, berdiri di antara langit dan bumi. Saat tubuh surgawi abadi dari penguasa langit dan bumi beroperasi, semua serangan Si Tianlong terkikis oleh kekuatan waktu. Inilah tirani tubuh surgawi abadi. Penguasa langit dan bumi berdiri kokoh di antara langit dan bumi, dan tiba-tiba, dengan telapak tangan yang dikepalkan ke arah Si Tianlong, suaranya menggelegar, Si Tianlong, apakah kau benar-benar percaya bahwa dengan menerobos ke alam penguasa, kau bisa menantangku? Saat itu, di sini, aku membunuh leluhur klan dewa makananmu. Hari ini, aku akan membunuhmu di sini.
Kekuatan waktu mengembun menjadi telapak tangan raksasa yang menutupi langit, menghantam kepala si Tianlong. Merasakan kekuatan telapak tangan itu, ekspresi si Tianlong berubah saat dia menyadari bahwa penguasa langit dan bumi telah menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya, jelas bahwa penguasa langit dan bumi juga telah menerobos. Seluruh tubuhnya dipenuhi ki iblis purba saat si Tianlong meninju dengan ganas ke arah telapak tangan surgawi waktu. Sebuah guncangan hebat bergema. Segala sesuatu di sekitar mereka dihancurkan oleh kekuatan kedua individu itu. Kekuatan penghancur tersebut berdampak pada ruang angkasa, menyebabkannya hancur dan membentuk lubang hitam luar angkasa yang sangat besar. Angkasa bergetar, mengirimkan riak ke seluruh langit dan bumi di sekitarnya. Para tokoh besar di kejauhan, menyaksikan pemandangan kehancuran dunia, diliputi ketakutan dan mundur. Saat kekuatan itu berbenturan, si Tianlong merasakan kekuatan dahsyat menghantamnya, memaksanya mundur terus-menerus hingga ia terdorong mundur puluhan mil. Para ahli dari klan Dewa Makanan, yang awalnya menyatakan bahwa si Tianlong tak terkalahkan, tiba-tiba terdiam. Tatapan mata penguasa langit dan bumi dingin dan tajam saat dia sekali lagi melayangkan serangan telapak tangan ke arah si Tianlong. Cahaya terpancar dari tubuh si Tianlong, dan avatar yang identik dengannya terbang keluar, itu adalah avatar surgawi si Tianlong. Si Tianlong dan avatar surgawinya menyerang bersama-sama, keduanya menghadapi penguasa langit dan bumi. Saat penguasa langit dan bumi bertarung melawan si Tianlong, kekuatan penghancurnya mengguncang langit dan bumi begitu dahsyatnya, bahkan Yang Xiaotian dan leluhur Sekte Pedang Besar Mendalam, yang sedang bergegas mendekat, dapat merasakan kekuatan penghancur yang mengguncang dunia ini. Kaisar dan si Tianlong sudah mulai bertarung, kata leluhur Sekte Pedang Besar Mendalam dengan serius. Melihat ini, Yang Xiaotian menjadi semakin cemas dan terus memperkuat perahu Han Hai dengan jimat ruang waktu, melaju kencang menuju puncak langit yang terputus. Dalam sekejap mata, si Tianlong dan penguasa langit dan bumi telah bertukar lebih dari selusin pukulan. Meskipun si Tianlong memang telah menembus alam dominasi, ia masih baru di sana. Bahkan dengan teknik iblis dunia kekacauan dari alam primordial, ia bukanlah tandingan penguasa langit dan bumi, yang memaksanya untuk terus mundur, membuat si Tianlong berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Pada tingkat ini, si Tianlong pasti akan dikalahkan dalam 30 gerakan. Tepat saat si Tianlong tampak berada di ambang kekalahan, tiba-tiba, dari dalam kehampaan, sebuah jejak telapak tangan hitam dengan ganas membekas ke arah punggung sang penguasa langit dan bumi. Telapak tangan hitam itu bergerak sangat cepat, begitu cepatnya sehingga para penonton tidak sempat bereaksi. Sungai waktu di sekitar penguasa langit dan bumi langsung tertusuk. Tepat saat telapak tangan hitam hendak menghantam punggung penguasa langit dan bumi, penguasa langit dan bumi tiba-tiba berbalik dan menghantam dengan telapak tangannya, iblis dunia kekacauan, akhirnya kau menunjukkan dirimu. Kekuatan telapak tangan mereka bertabrakan. Heaven and Earth Dominator terguncang mundur beberapa mil. Dari dalam kehampaan, muncullah sosok menjulang tinggi yang diselimuti ki iblis, wajahnya tak terlihat, tak lain adalah iblis dunia kekacauan. Melihat munculnya Chaos World Demon, raut wajah semua orang berubah. Iblis dunia kekacauan terkekeh sinis, Guo Yun, tahun itu kau, Liang Li, dan takdir bergabung untuk membunuhku. Hari ini, aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat dengan darah. Tidak hanya kamu yang akan mati, tetapi semua orang yang hadir di Istana Surgawi dan Bumi juga akan binasa hari ini. Segera setelah itu, ki iblis yang tak terbatas mengalir deras, saat ia melayangkan pukulan dahsyat ke arah penguasa langit dan bumi. Melihat hal ini, penguasa langit dan bumi bergerak untuk membantu penguasa langit dan bumi, tetapi si Tianlong menangkis penguasa langit dan bumi dengan pukulan, "Sumo, lawanmu adalah aku." Setelah itu, para ahli dari klan Dewa Makanan dan klan Setan Darah Langit Perak juga menyerang kekuatan Istana Surgawi Langit dan Bumi, Akademi Keitian, dan Kerajaan Surgawi Abadi. Teriakan perang mengguncang langit. Saat sang penguasa langit dan bumi bertarung melawan iblis dunia kekacauan, tiba-tiba kekosongan terbelah, dan sebuah tangan yang sepenuhnya terbuat dari energi kematian turun ke arah kepala sang penguasa langit dan bumi sambil melancarkan serangan. Energi kematian mengepul dan menyebar di langit dengan kekuatan yang begitu dahsyat, bahkan lebih dahsyat daripada kekuatan Chaos World Demon. Tuan Dewa Pengubur.